Pak Rostrum pastor? Pak Rostrum ini pastor? Bukan, dia saya jemaat awam, ya. Jemaat awam. Okay. Pak Rostrum Kristen Katolik? Katolik. Katolik. Okay. Pak Rostrum, kalau boleh tahu itu Alkitab yang kitab Bapak lah di Katolik itu. Aku nggak pernah tahu itu. Nggak ada Alkitab, Bible gitu bilang. Jadi kitab Bapak itu firman Tuhan itu, Pak? Kumpulan buku yang berisi firman Tuhan kan. Dari Kejadian sampai Wahyu itu, Pak, firman Tuhan tuh enggak? Ada yang bukan, ada yang firman. Secara kalau kita pelajari ya dari sekolah teologi, teman-teman Protestan juga mengakui bahwa itu ada yang firman, ada yang bukan. Bapak tamatan teologi? Oh tidak, saya Bapak bukan pastor, bukan tamatan teologi, cuman jemaat biasa. Jemaat biasa, ke gereja kadang-kadang, ya. Bang Rostrum, nanti tanya balik, pertanyaan dia balikin ke dia nanti ya. Iya, iya. Begini Pak Rostrum, agar jangan terframing Bapak adalah pastor. Jadi seakan-akan Komal ini pastor, keterangan dari Bapak dijadikan oleh yang di bawah ini ke sebuah kebenaran karena dari pastor, padahal Bapak orang awam biasa. Enggak, Bang Darel, kenapa masuk ke ranah pribadi dia, Bang Darel? Begini, teman-teman apologi. Enggak, kenapa masuk ke ranah pribadi dia, Bang Darel? Woi, oke, gimana Kian Santang ngomong lu Kang? Kenapa lu masuk ke ranah pribadi dia? Enggak boleh loh. Ini pribadi dia loh. Tampilan yang ditampilkan oleh Rostrum ini seakan-akan dia narasumber. Gini aja lah. Lu nggak pribadi orang ini. Gue tanya Rostrum. Dia bukan tamatan teologi ya. Gue tanya Rostrum dulu. Lu nanti sanggap jawabannya. Pak Rostrum, menurut Anda yang mana yang kitab suci? Yang terjemahan kah atau yang original teks? Harusnya original teks, Bang. Berarti terjemahannya bukan kitab suci? Bukan. Oke, silakan dibantah. Udah cukup. Silakan dibantah itu. Setuju nggak? Jadi Rostrum ini kalian gunakan ketika agak-agak. Lu bantah itu kalau lu punya kalau lu punya ilmu lu lawan tuh Rostrum. Menurut dia terjemahan bukan kitab suci. Bantahlah itu. Kamu ini nggak masuk ke materi, tapi masuk sebagai menyerang personal. Kalau nggak punya ilmu turun aja. Di sini nggak kau dianggap pengamat di sini. Kalau punya ilmu dibantai itu. Nggak, bentar. Ini Bang Darel ini kapasitasnya apa? Nanya-nanya gitu ke Bang Rostrum. Kapasitasnya apa Anda? Jawab, kapasitas Anda apa? Menghakimi Bang Rostrum kayak gini apa? Kapasitas Anda di sini? Jadi jangan begini. Kalian nggak jawab dulu, kapasitas Anda apa? Menghakimi Bang Rostrum apa kapasitas Anda? Kian Santang sebentar. Rostrum ini nggak usah dibantah, itu masuk materi ini loh Kang. Menurut Rostrum terjemahan itu bukan kitab suci. Anda setuju atau tidak? Itu dulu aja udah. Nggak usah kemana-mana. Saya ulang nih bahasa Indonesia nih. Menurut Rostrum terjemahan itu bukan kitab suci. Anda setuju atau tidak? Silakan. Bisa nggak lo masuk materi ini? Dibantah dong Rostrumnya. Apa diulang lagi nih bahasa Indonesianya nih? Menurut Pak Rostrum terjemahan itu bukan kitab suci. Anda setuju atau tidak? Silakan. Anda yang bicara sekarang. Macet kan? Macet lah. Nah, kalau begitu saya tanya Pak Rostrum, apa alasannya Pak Rostrum? Terjemahan bukan kitab suci. Apa alasannya? Silakan. Ya, jadi yang disebut sebagai kitab suci itu ada satu syarat yang itu bisa kita cari di Google ya. Untuk syarat disebut sebagai kitab suci itu adalah ada satu kesamaan. Dia punya satu sumber yang sama dan dia punya satu kesamaan. Contoh saya menyampaikan Bible di Indonesia dengan Bible di luar Indonesia sudah berbeda. Maaf Bang Darel, saya ini jemaat yang kalau ke gereja jarang-jarang. Kebetulan saya sudah keliling Asia untuk
kebetulan dapat bisa ikut misa di beberapa gereja ya. Itu sangat berbeda sekali terjemahannya di Indonesia dengan di sana. Saya juga sempat mengalami shock atau kebingungan gitu. Makanya kalau teman-teman yang sudah terbiasa misa di luar Indonesia, tidak akan mungkin ikut naik berdebat. Pasti akan berpikir 2 kali begitu. Karena itu saya awam, kalau saya dijulukin Pastor Romo terserah lah, saya malah pengen dijulukin paus gitu. Ya kan, siapa tahu dapat ikan paus nanti terbang ini habis saya ngomong gitu. Jadi itu Bang Andi yang menjadi syarat, dan di Kristen kita nggak memenuhi syarat itu karena di Singapura aja sudah berbeda, jumlah ayatnya sudah berbeda. Apalagi kita pergi ke China, kita pergi kemana lagi ya? Kita pergi ke gereja Advent di Hong Kong sana sudah berbeda lagi jumlahnya. Seperti itu, karena ada NIV sama KJV. Nah, jadi itulah yang menjadi alasan saya bahwa terjemahan Bible Indonesia ini bukan kitab suci sesuai dengan syaratnya itu. Itu Bang. Terima kasih. Ya Pak Daril, dikomentari dong argumentasi itu, jangan komentari pribadi orang. Tuh materi yang disampaikan, kalau kritik silakan. Mantap. Ayo Bang Darel, dia udah keliling Asia loh, lu keliling mana lo? Dia mah kalau bundaran HI aja gak pernah. Keliling Talutung lo. Syukran jazakallah khairan kasihan teman-teman. Ayo jawab lo. Udah berani open cam lagi tuh, cakep banget, udah kena air wudhu coba. Nggak lu. Jadi komentari aja statementnya Karosrum itu, jangan menyerap kamu pastor beneran, kamu ini gitu loh, di komentari itu. Sebentar. Jadi gini, kalian membentuk sebuah opini di bawah dan bahwa Rostrum ini pastor. Menurut Pak Rostrum, terjemahan bukan kitab suci, itu yang lu tanggapi, jangan yang lain. Silakan. Jangan yang lain lu tanggapi materinya itu loh. Saya ulang lagi nih yang ke-7 kali nih. Menurut Pak Rostrum, terjemahan itu bukan kitab suci. Nah lu tanggapi lah itu, silakan. Oke. Jadi menurut Pak Rostrum, kitab suci apa tadi? Bukan kitab suci. Dia bertanya nggak nanggapin. Sebentar dulu. Sekarang kutanya dulu, kan aku udah kutanya tadi, Rostrum, kau siapa Rostrum? Ku bilang, pastornya kau? Enggak. Kenapa lari ke situ? Apakah kau dari teologi? Menurut yang ke-8 kali nih, menurut Pak Rostrum, terjemahan bukan kitab suci. Tangkapi aja udah. Yang ke-8 kali nih gue suruh lu. Jangan sampai kayak tinju nih, gue hitung sampai 8, 9, 10, selesai lu. Ke bawah lu nanti. Ini udah hitung ke-8 loh. Kenapa personal lo? Yang dikritik itu adalah argumentasi orang. Itu. Kenapa gak sekalian lu tanya Rasulullah, lu bini lu berapa, gaji lu, kerja di mana lu, gitu loh. Kapan balik ke Indonesia, bagi dong rekeningnya gitu loh. Kenapa gak sekalian itu aja lu minta duit ke dia, biar kelar. Udah Pak Rostrum, kalau di Singapura ada kerjaan, panggil dia tuh. Dia kayaknya pengen bersahabat banget sama lu. Dia pikir di Singapura murah untuk hidup. Wih, mahal di sana coy. Ayo jawab, woi Darel. Tadi sok keras, sekarang lihat kena tombak aku kayak gini. Iya ya. Kena tombak bah. Main tombak aja ini bah. Nggak apa-apa, resiko sebuah perjuangan itu. Ayo ditanggapi Bang Rostrum. Bang Rostrum, Bang siapa namanya? Darel. Namanya bagus Darel. Ayo Darel Sibolon jawab. Izin turun host blender. Siap Bang Liminho. Makasih ya. Cuma dulu Pak Liminho, menurut setuju nggak Anda Pak Rostrum mengatakan bahwa terjemahan bukan kitab suci? Setuju apa tidak Bang? Secara akademis saya setuju sih. Oke, itu dong, setuju. Buka lagi camnya. Tinggal si Darel nih.
Yuk. Makasih ya Pak Lemino kalau ya. Yuk. Leo, thank you brother. Coba Abah Blender yang manggil dia deh, coba. Darel. Oh, kabur juga dia. Tari. Baru congor aja kau Darel. Nombak aku tuh berarti dia tuh nggak mau ngomong nombak aku dia berarti. Ajar. Ya tapi Pak Rostrum banyak juga pengikut Pak Rostrum nih, banyak juga. Kalau Paus kepingin Paus kenapa nggak daftar di Vatikan? Udah daftar? Ya itu masih julukannya biar Paus ini mau daftar, tapi lebih baik dapat Paus terbang gitu kan lebih baik. Wah, Paus terbang cari rupanya, aduh. Paus, kenapa nggak daftar jadi Paus? Kan bisa kan, daftar jadi Paus kan? Bisa kan? Mendaftar ya, mendaftar bisa dari sekian orang gitu kan ya. Iya. Tapi iya. kemana tadi? Tapi Saya tertarik dengan Bang Daryl tadi. Kemana? Saya sampai open camp saya. Kemana tadi kok turun ya? Dia cuma mau nombak aku aja itu. Tembak aku. Ya langit sore. Cek. Ya halo, udah Ya, kedengeran nggak? halo. Ada. Ya, Ada. Islam Kristen. ya betul. Apa agamanya? Kristen bang. Oh iya. Anda berarti percaya kalau Bible itu bukan kitab suci? Gue percaya Bible kitab suci bang. Yang gue nggak percaya Quran itu kitab suci. Hei, ding. Yang terjemahan. Jangan lari ke Al-Quran dulu, bos. Coba. Sinyal kau pun merek oten mau diskusi. Sinyal kau tuh beresin dulu, sinyal. Kau ganti handphone kau jangan merek oten. Iya. Kayak mana mau diskusi sinyal kau nggak beres? Kan Hei, jangan dulu ke Quran, kita bahas Bible. Gak usah ke Quran, gak usah. Quran Bible dulu. Di mana kau percayanya itu Bible kitab suci? Di mana percayanya? Gak usah kemana-mana dulu cakap kau. Gak usah kelari ke Quran. Gak ada imbangnya Quran itu, gak ada imbangnya. Quran kan palsu karangan Utsman. Ya udah nggak perlu kau butuh percaya sama Quran yang kita bahas Bible kau. Jangan nomor kali kau apa yang ditanya lain dijawab. Dua arah dong. Jangan cuma satu arah. Ya dua arah. Sekarang kita bahas dulu. Percaya nggak kau tuh kitab suci itu? Itu dulu. Iyalah gue percaya. Hah? Apa? Gue percaya Injil. Kok dengar ya. Kita buktikan yang nyata sekarang ini antara Quran dengan Biblemu. Oke? Kau melihat Firaun, masih ada sampai sekarang nih kan jasadnya kan Firaun ya. Tahu kok? Intinya Tahu? Quran kalian itu palsu. Tunggu dulu. Kemana? Hei, yang nyata di depan mata kepala kita bandingkan dulu. Diam dulu. Sebentar. Kalau ada golongan Alang ngoceh aja bengkaunya. Kau bisa diskusi nggak? Kita buktikan perbedaan antara Bible kau. Kita buktikan, bos. Jangan ngerocos saja. Pertama, tentang Firaun yang mati. Kapannya kau ini? Kita buktikan satu-satu yuk. Kita buktikan. Jangan ngoceh aja congor kau. Nah, Firaun sama-sama nih di dalam Biblemu, di dalam Al-Quran menceritakan kisah tentang Nabi Musa, ya, waktu menyelamatkan Bani Israel. Jelas? Dan sekarang kita bisa melihat jasad Firaun masih ada sampai sekarang ini. Jadi bumi jasadnya. Al-Quran mengatakan bahwasanya Firaun itu dinyatakan mati tenggelam. Sekarang tunjukkan di dalam Biblemu di mana dinyatakan Firaun itu mati. Sama ceritanya. Tunjukkan Quran asli lu. Quran asli. Tunjukkan dulu. Bisa nggak kau diskusi, Lengor? Yang asli. Yang asli. Woi, bisa nggak kau diskusi? Tunjukkan di mana datanya. Quran lu karena. Woi, kok ngoceh-ngoceh aja? Inilah yang nggak bisa kalian buktikan. Jangan bawa Quran. Yang kedua, di surah Yunus 90 dikatakan, maka hari ini kami biarkan engkau hai jasad Firaun. Maka hari ini, setiap hari kalian baca itu, tetap jasad Firaun itu masih ada. Al-Quran mengatakan, 2 hari sebelum kiamat kalian baca penuh Al-Quran itu, maka hari ini, setiap hari kalian lihat jasad itu masih ada. Tetapi ketika kalian baca Lukas, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Setiap hari aku ngecek rumah sakit Tuhan lahir, nggak adanya.
Hah? Baca dulu Kas. Pada hari ini, setiap hari habis paket tuh, ngecek semua rumah sakit, nggak ada Tuhan lahir. Tapi kalau Al-Quran itu maka hari ini. 1 hari sebelum hari kiamat pun masih ada jasad Firaun itu. Itu membuktikan bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta laut. Dan dialah yang menenggelamkan Firaun. Maka dibiarkan jasadnya sampai saat ini yang kalian lihat. Banyak. Al-Quran itu. Belum lagi yang kalian lihat bagaimana laut berbeda warna. Berbeda warna laut. Satu warna kuning, satu hijau. Ada di Al-Quran. Dijelaskan. Sedangkan kitab kalian itu apa yang bisa kita lihat sampai saat ini? Apa bukti? Buktikan. Apa? Nggak ada. Jangan sosok kalian mengejek-ejek Al-Quran, bos. Al-Quran ini menyatakan bukti yang sekarang nih. Jangan kalian mengguncang, ya. Itu yang jelas itu. Itulah Profesor Dr. Maurice Bucaille, peneliti dari Perancis, ketika dia ingin menyalahkan Al-Quran dulu. Disalahkannya Al-Quran karena ada perbandingan di dalam Bible kalian di keluaran itu tentang masalah tenggelamnya Firaun itu tidak ada dinyatakan Firaun mati, nggak ada, sedangkan jasadnya masih ada. Dia ingin menyalahkan Al-Quran, ingin membuktikan kesalahan Al-Quran, sedangkan Al-Quran mengatakan bahwasanya Firaun itu mati tenggelam. Permisi dia kepada Presiden Prancis, kemudian untuk Mesir, disitulah dia meneliti. Ternyata setelah diteliti terdapat sisa-sisa garam di dalam jasadnya Firaun. Terdapat. Gak lama kemudian ternyata syahadat dia karena Al-Quran kebenaran. Bibelnya salah. Syahadat dia bos. Islam dia. Karena itu cari tahu tadinya mencari kesalahan. Jangan kita bicara banding-banding Al-Quran sama Bibel. Oh, jauh lah bos. Antara langit dan bumi bos. Jauhnya. Ya Mr. Mirdon. Sekarang Mirdon. Kang Dito ada menyampaikan, Kang Dito mungkin. Itu naik. Ya, assalamualaikum lagi, selamat malam, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Rosrom, aduh, Selamat malam. ini baik. Bro Rosrom banyak nanti dimusuhin noten-noten itu gimana, Bro Rosrom? Tadi udah diucapkan nggak kita bareng-bareng mengucapkan bela sungkawa kepada almarhum? Udah belum? Udah belum, Kang? Akang udah belum? Guru besar kita. Kalau saya udah. Oh sudah ya udah. Udah di awal tadi. Saya tunjukin videonya juga. Ayo ucapin ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelum ngucapin ini ya bela sungkawa, teman-teman yang ingin pesan skincare-nya Guru Najuma ya, skincare produknya Guru Najuma, silakan WA ke Akang ya. Silakan WA ke Akang 081 21 474 9002. Saya ulangi 081 21 474 9002. Silakan ya. Biar ganteng kayak Bang Rostrum, kayak Bang Kores. Lanjut, silakan. Oke, ya ikhwani fisabilillah, seperti yang sudah dikabarkan di pagi hari yang indah tadi, di mana hari raya kemenangan kita sedang kita laksanakan, telah terkabarkan bahwa salah satu pejuang kita, Ustadz Yahya Waloni rahimahullah, telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, pergerakan yang ada di Lintas Iman di TikTok ini mengucapkan bela sungkawa. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima segala amal ibadah Ustadz Yahya Waloni rahimahullah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kematian yang indah sebagaimana beliau meninggal terhadap kita semua yang ada di sini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sip, udah. Lanjut. Ya, Bang Alwi, kemana aja Bang Alwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Id Mubarak. Ya, Akhi Awi, long time no see loh, kemana aja? memantau aja, menyimak di bawah saja. Alhamdulillah senang mendengar saudara-saudara saya makin gencar berdakwah ya. Bang Satria Kian Santang makin ganteng sekarang ya. Bang Satria. Satria. Bang Satria makin ganteng aja ini. Gurunda kayaknya lagi di luar ini, jauh dari perangkat. Oh ya, kemarin sih apa namanya, saya ada naik ke komalnya penginjil TikTok. Kebetulan sih ini juga siapa, Justin Edo. Dia ada komunikasi berdua dengan dia lewat DM. Si Justin Edo itu kalau sama saya marah terus, zamannya si domba kecil meninggal kan, dendamnya sama saya dia. Ya itu di Zoom dulu ya kan. Jadi bisa diadakan lagi seperti di Zoom dulu, daripada katanya kita di roomnya si apa itu, Superboy. Itu di belakang layar aja nanti WA sama saya. Gak apa-apa. Di sini kan mumpung ada Gurunda. Home away. Ini mungkin bisa kasih saran bisa dicoba di try dalam 1-2 hari ini katanya kan. Mulai bagaimana Bang Gores? Daripada boleh. Katanya kita di roomnya ini kan, mendingan kita. Kalau misalnya mau kayak gitu, Akhi Awi, kalau misalnya kayak gitu, pas bagian gurundanya solo gitu. Iya. Kalau aku yang gitu-gitu ya 2 versus 2 aman lah. Tapi pas Gurunda solo. Ya maksud saya begini, berarti dari sini saudara-saudara API siapkan untuk maju. Ya gini Bang Awi, mending jangan duet kalau saran saya. Kalaupun mau 2 jam gitu, 1 jam misalkan Bang Kores, di jam keduanya 2 jam berikutnya misalkan Ustadz Wapi, nah nanti ganti. Jadi jangan kayak dulu 2 lawan 2. Kayaknya nggak efektif. Mending satu lawan satu aja, duel H2H. Tapi misalkan 2 jam nih, ada 2 narasumber yang naik. 1 jam pertama Bang Kores, 1 jam kedua misalkan Ustadz Alif. Nah mending seperti itu. Durasi berapa lama durasi yang kita bisa pakai? Durasi 2 jam aja. 2 jam. Main 2 jam aja kayak dulu. Ini kan di TikTok ini kan tidak sama kayak di Zoom kita dulu kan, ini kan cuma 9 orang di atas. Ketika di Zoom-nya nanti bisa disetting, yang lain nggak usah naik. Enggak lah, kalau udah dialog kayak gitu nggak usah naik semua ininya. Nggak usah aman itu. Narasumber aja naik. Karena akan disepakati begini, ketika di tuan rumah itu komal tuan rumah 5 orang tuan rumah, 4 orang maksimal tamu kan. Ketika di komalnya Oten paling banyak kita bisa ke sana 4 orang dari muslim yang naik. Jadi mereka 5. Nah, nggak usah gitu-gitu, mau di room muslim mau di room tritung yang iya, mending ini aja narasumber timer, moderator yang dialog udah. Betul begitu aja. Tapi ya. Kasihan lah. Oten habis debat kasihan, ada yang jadi pemulung, ada yang kurus badannya, kasihan gitu loh. Biarkan aja. Ya, gitu. Ini kita bantu dialog supaya mereka dapat gift, jadi besoknya nggak mulung gitu, Ahi. Iya, ini jadi pemulung kayak kemarin si RK jadi pemulung gara-gara bayar Superboy. Emang disengajakan itu dikalahkan kemarin. Itu aja. Karena bom aja turun badannya berapa kilo habis debat sama Jumat. Jadi kalau debat-debat di sana itu kan tidak ini sih, ada menang kalah padahal ya kan menilai itu mana yang paling banyak berpihak agama kan, gitu aja. Bang Awi, nanti tinggal di setting aja ya. Nanti gitu aja, tinggal di setting aja nanti gimana aja ya. Bentar. Ini kita akan mulai segera, ini mumpung ada para Gurunda ini, para senior ini yang punya banyak pengikut, kan diharapkan yang paling pertama tampil ini mungkin kalau bukan Gurunda siapa Bang Kores. Gurunda, Akhi Alwi aman. Ya, Gurunda mau kapan itu jadinya? Mau kapan? Yang pertama tampil untuk pembukaannya. Iya. Tapi pertama tampil tapi di room muslim dulu.
dirumusin dulu, besoknya baru ke sono. Nggak apa-apa dia nanti saya sepakati di rumah dulu. Coba dia berharap kan di room dia dulu pertama kali. Nanti mending di room muslim dulu, nanti gantian. Kalau misalkan di room dia dulu, terus ada apa-apa, dia nggak mau ke room muslim. Kalau di room muslim kan dijamin aman. Di room muslim, mending di room muslim dulu pertama pembukaan, baru besoknya ke sana. Oke, nanti kita atur. Ya. Kalau dia mau silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya di sana anunya 3 orang dia kan, 3 penggagasnya itu si penginjil TikTok. Terus ada satu perempuan moderatornya itu Rosemary. Saya kan pantau-pantau juga dia kan, oh ini kayaknya dengan si Justin ini sudah mulai agak nggak kayak di Zoom lagi lah. Oh, Justin udah tobat dia, kayaknya dia kena sakit dia. Udah nggak hujat dia. Dulu kena mental anjir. Dia berteman baik dengan saya tuh ya sering. Habis kita adakan. Waktu ini juga Alwi berapa kali gua ketemu dia dialog, dia nggak ngehujat loh. Dan dia konsisten anjing, ngejaga banget, dia nggak ngehujat. Bisa gitu ya? Iya. Ya, saya ngajarin dia itu jangan ngehujat. Dulu di Zoom berantem habis sama saya, Res. Waktu partinya si Domba Ketan, tanya Bang Awi. Iya. Si ini aja nggak berubah-ubah itu katanya, menurut si Justin katanya. Kemarin dia bilang, si itu loh si Charlie Lee cuma ganti nama ke si Kage. Orang ini itu mah Charlie. Cuman komal-komal katanya rungkat kalau ada Charlie Lee itu kan. Dia kan ngomong. Pokoknya komal apa aja pasti rungkat kalau ada Charlie Lee kata dia. Kapan ini dimulai pertama ini kan? Besok. Tema dulu kan ini. Gampang, masalah tema nanti tinggal WA aja kalau tema mah. Jangan di sini, tinggal WA-an sama saya. Nanti saya ini ke 2 Kristus versus 2 Rob. Langsung tuh. Yang lagi tren ya. Ya. 2 Kristus versus 2 Rob. Janganlah bilang kita 2 Rob. Ya, enggak, maksudnya syubhatnya 2 Rob versus fakta 2 Kristus kan gitu, gampang itu. Pembukaan 2 jam, Gurunda sendiri di mereka berdua. Ya, nggak mau satu ya. Yang pertama aja Justin. Nggak apa-apa, mereka berdua nggak apa-apa ya. Gurunda Justin, karena dia mau yang Justin. Kalau mau topik yang berimbang supaya nggak menyerang hanya di Bible, sebenarnya topiknya adalah siapakah sebenarnya yang disalib. Kalau mau baru tuh masuk materinya tuh di situ. Iya bisa. Gitu. Iya, siapakah yang diserupakan ya? Nggak, siapakah yang disalib itu? Oke. Jadi mereka juga bisa bertanya ke Al-Quran, siapa yang disalib di Al-Quran? Nah kalau di Bible siapa yang disalib? Nah itu masuk 2 Kristus itu, Res. Gitu loh maksudnya. Iya, mantap sih itu juga gitu. Pakai itu bisa tuh yang Bang Handi bilang. Oke, nanti saya sampaikan ke sana. Terus ini apa namanya? Metode? Maksudnya apakah rundown itu apa tanya jawab atau gimana, atau langsung aja 5 menit saling adu argumen, tidak perlu ada ini bertanya duluan nanti dijawab atau bagaimana? Ini kan saya harus sampaikan ke narasumber kita mana yang paling nyamannya dan mana yang paling memungkinkan kita kalau itu Akhi Alwi, itu kita ngikut Akhi Alwi aja gitu. Kalau bahas di sini makan waktu. Oke, kalau begitu ya. Nanti saya kami tentukan di sana ya sebagai penggagasnya. Ya alhamdulillah masih bersedia ini para media dakwah muslim untuk maju. Kemayan ya Gurunda ini. Pak Juba kenapa tidak ada monitor? Kemarin saya sempat berkunjung ke tempatnya beliau ini di. Emang ini apa? Akhi Gurunda udah kalau jam segini udah istirahat. Oh iya ya, jam saat. Nih aku panggil Gurunda. Assalamualaikum, Gurunda. Malam apa ya? Oh tidak, di rumah dia ini. Lagi di rumah. Tuh, nyaut ini. Ini kalau nggak istirahat, futsal Gurunda biasanya. Oke. Saya tindak lanjuti. Oke, kalau Bang Blender ini mungkin ya untuk one versus one terus atau? Iya, one versus one terus aja supaya fokus. Karena kalau waktu 5 menit bagi 2 tuh nggak puas kita maki-makinya. Oh, maki-maki. Nggak puas kita ngasih datanya. Oke. Dan di sini izin turun ya. Itu ini kita tidak seperti meeting internal ya.
Enggak apa-apa. Enggak, nanti ini bentar doang kok. Akhi Rosrum. Akhi lagi. My Bre Rosrum. Sabar, nanti gua ada mau nanya. Oke. Begini. Dalam tidak akan sebaku ini katanya, seketat di Superboy. Tidak akan seketat itu, artinya data itu tidak perlu terlalu langsung ditampilkan, cukup diucapkan saja. Nomor sekian, kalau berbohong ya itu risiko sendiri katanya kan, biar orang yang menilai. Jika ternyata berbohong ya itu risiko sendirilah. Ya saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan itu, artinya tidak usah tampil data, cukup ucapkan saja. Karena kan tidak semua katanya bisa open cam. Siap. Ya. Oke, silakan Rasul apa yang mau sampaikan tadi. Kalau ada yang mau naik, nggak apa-apa, saya turun saja dulu. Oke, Akhi Awi. Ini gue Pak Rosrum. Ini, Bre Rosrum. Rostrum LCC. Ya, sorry baru gabung. Saya kira masih meeting internal. Jadi saya kalau menguping nanti saya bocorkan ke sebelah kan nggak enak nanti saya. Ini aja udah dibahas di publik, udah bocor ini. Tapi nggak apa-apa. Nggak disampaikan ke sebelah juga malah nggak apa-apa, karena yang saya sampaikan juga ini apa yang saya bicarakan di sebelah saya sampaikan di sini. Jadi pun nanti apa yang saya bicarakan di sini saya sampaikan lagi secara pribadi ke teman-teman di sebelah itu. Ya. Nah, ini terus Bre Rostrum ini Allahnya siapa? Allahnya ya Elohim ya. Tuhannya Elohim. Tuhan Elohim sama aja itu. Siapa namanya? Aduh, nonim ya. Kalau kita lihat dari nggak ada namanya ya? Ya, nonim. Karena itu terus, juga ya. Gimana Bang? Terus nggak menyembah Yesus? Kalau kita lihat dari kalau saya ikuti dari misa di banyak tempat ya, itu memang berbeda-beda ya. Rata-rata kalau di luar negeri itu misalkan kita berdoa di depan salib Yesus misalkan, itu tetap kepada Bapa, pada Father. Jadi in the name Father, Son, and Holy Spirit. Jadi mereka menganggap Jesus itu ya sosok yang sesuai dengan yang ada di Bible, perantara itu sih. Jadi selalu menggunakan perantara Yesus itu, kecuali di doa Bapa kami ya, doa Bapa kami tidak ada Yesusnya. Seperti itu. Jadi ke yang nonim ini, karena itu kan juga terjemahannya juga kalau dari teks asli original juga Kristen pakai nama Tuhannya siapa ya, bingung juga itu. Ini saya ngomong dari sisi akademis ya. Coba pakai. Iya. Tapi yang gue tanya bukan sisi akademisnya, pribadi Rostrum, apakah menyembah Yesus? Sebagai sang pencipta enggak ya? Menyembah sebagai apa? Mungkin ya sebagai sisi perantara yang harus mendasarkan seluruh doa itu melalui namanya gitu saja. Menyembah Yesus sebagai perantara gitu? Dia sebagai perantara gitu. Menyembah enggak? Kalau saya berdoa sesuai dengan doa Bapa kami ya kepada Father, kepada Bapa. Oh, nggak menyembah Yesus, hanya menganggap Yesus perantara gitu. Perantara. Kalau misa di beberapa tempat juga begitu sih. Itu yang saya rasakan ya, gitu. Oh, kenapa masih belum tegas? Tidak, saya tidak menyembah Yesus karena Yesus hanya sementara. Hanya perantara, atau ya saya menyembah Yesus karena Yesus adalah perantara gitu. Gitu loh. Tegas, ayo tegas. Karena masih ini ya, masih tahap-tahap, maksudnya pergeseran pola berpikir ini yang agak ini Bang, kan masih banyak belajar lagi gitu. Oh, jadi, alhamdulillah. Siap-siap. Kita akan bantu supaya Brethren Rostrum bisa ke posisi memuliakan Yesus, tidak berlebihan, tidak melebihi kapasitasnya yang sudah ditunjuk gitu. Mantap. Ya. Ini jadi Rostrum gini, ya.
Karena gini, kalau misalkan Yesus itu disebut, maaf saya menggunakan istilah Indonesia aja lah biar nanti teman-teman di bawah paham. Ya. Misalkan saya memposisikan Yesus itu sebagai Allah di dalam saya berdoa, itu nanti akan hancur semua Bible, buku karangan 4 kitab itu nanti akan kacau semua, kecuali Yohanes ya. Itu 3 kitab awal itu, 3 Bible awal itu, 3 buku karena Matius, Markus, Lukas itu akan hilang semua, kacau semua nanti. Apalagi punya Paulus gitu. Jadi ya itu sih Bang dari saya. Karena akan kacau, dan itu teman-teman Kristen saat berdebat tidak menyadari itu gitu. Dan tadi itu tentang 2 Kristus itu lagi hangat di 1 bulan terakhir ini ya. Saya nggak tahu itu kenapa kok jadi menghangat ya, sampai di kalangan itu akademisi pun ya, sampai di kalangan akademisi pun juga, wah iya kita ada kelewatan satu literasi tentang masa jeda. Betul ya, kenapa dasarnya Paulus klaim sepihak ini apa? Oh kok jadi saya cerita? Ya sudah, itu nanti perdebatan teman-teman lah, bukan saya. Saya ranahnya lebih ke akademis saja lah. Iya. Oke, saya masuk dikit terkait dengan. Oh lanjut Kang, mantap. Ini udah gue bukain supaya dialog. Dasarnya Paulus kenapa begitu? Pak Rusrum mungkin kurang jeli dan kurang detail bahwa Paulus itu mengaku bahwa dia itu kerasukan utusan iblis. Bahkan kemudian juga dia minta kepada Tuhannya, justru malah Tuhannya mengatakan tetaplah di situ roh iblis itu. Itu di 2 Korintus 12 nomor 789. Ya boleh dibacakan dulu, atau kita sedikit memberikan pemahaman bahwa ternyata apa yang mendasari Paulus adalah memang dia dirasuki roh iblis. Itu pemahaman literasi ya, yang kalau menjadi landasan dasar kenapa 13 suratnya itu sebenarnya 14 karena Ibrani tidak diakui, maka landasan dasarnya adalah karena bukan kepenuhan Roh Kudus, tapi memang ditempeli roh iblis, sehingga pada saat dia perjalanan ke Athena sekalipun ya, dia dikatakan disebut si Peleter oleh ahli filsafat di sana. Ke Kisah Rasul pasal 17 nomor 18. Itu penolakan ya, rejected orang Yahudi yang ada di Athena. Ini pengakuan sih, kalau kita lihat landasan dasarnya apa. Secara akademis kita melihat bahwa tokoh Paulus memang tidak bisa berbuat apa-apa, justru karena bisa berbuat seperti itu karena kepenuhan roh iblis. Silakan. Ya gini ya, kalau dari pengamatan kita dari sisi sejarah dan konteks pada waktu itu, berbaliknya Paulus begitu cepat itu bisa jadi ini hanya narasi ya, narasi akademisi yang memang sedang menghangat-hangatnya ini kan. Kita coba akhirnya telusuri dan telaah ya. Paulus ini kan sebelumnya bagaimana memusuhi pengikut istilahnya pengikut ajaran-ajaran Yesus itu kan cukup gencar ya. Dan di kitab Kisah Para Rasul atau Korintus ya, itu kan bahwa si Paulus berselisih paham dengan kepala sinagog Yahudi, bahwa dia dicari-cari dan segala macam. Nah, dalam kondisi terjepit itu akhirnya dia berbalik 180 derajat, 360 derajat itu untuk dia langsung mengaku diutus langsung oleh Yesus dengan bla 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 supaya bisa diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Kalau saya dari sisi konteks salah satunya di situ. Itu sih Kang Dito. Terlepas dari hal-hal yang bersifat supranatural ya, itu. Iya, kalau saya tanggapin kalau berbau dengan supranatural tidak, justru banyak pengakuan
kalau Bro Rostrum mengatakan itu spiritual, justru terjemahan ini yang membuat nyata bahwa pengakuan itu dijadikan tuduhan. 2 Korintus 12 di nomor 16-nya itu bagaimana Bani Salemba merubah awalnya adalah pengakuan ditambah kamu katakan itu menjadi tuduhan. Kemudian erat kaitannya dengan kenapa dia terus-terusan ditempelin oleh roh iblis, sehingga dia menuliskan jemaat Korintus yang juga tidak ada dalam original teksnya. Dia selalu mengkaitkan bahwa orang itu harus kita serahkan, ya, orang Kristen itu yang dalam nama Tuhannya orang Kristen kepada iblis. Nah, ini fundamental ya, kalau kita bukan berbicara tentang supernatural, tetapi kritik teks, bagaimana terjemahan ini membuat semuanya kacau. Jadi diubah seperti itu karena pemahaman dari Anwar Chan dan kawan-kawannya di Salemba Raya itu memelintirkan makna, sehingga Paulus tidak terdeteksi bahwa dia telah melakukan pengakuan tetapi dijadikan sebagai tuduhan. Nah, ini kenapa teman-teman Kristen di Indonesia tidak jeli menganggap terjemahan itu adalah firman Tuhan, padahal jelas-jelas terjemahan itu diarahkan, pengarahan. Makanya orang-orang Katolik lebih untuk mendasarkan magisterium daripada mengajak jemaatnya untuk belajar menjadi pintar melihat dari terjemahan. Bahkan Deuterokanonika sekalipun, perjanjian lama perjanjian baru, mereka nggak paham. Itu dari saya. Iya. Jadi kalau mendasarkan itu sebenarnya gini kan, di 1 bulan terakhir ini memang sangat menghangat tentang tentang sosok Kristus kedua, karena di kitab di buku-buku karangan sebelumnya itu kan bahwa Yesus akan turun itu dengan cara seperti inilah, dengan yang sudah dijelaskan lah, dengan beberapa, nah tiba-tiba bisa turun lagi untuk hanya untuk menemui Paulus. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa tadi saya secara sejarah Paulus ini dalam kondisi terjepit itu di pembukaan di 1 Korintus itu, perpecahan dalam jemaat itu, dia sampai dia menyebut dia ikut berdamai, menyebut kepala sinagog itu sebagai pemimpin yang mencari Paulus itu sebagai saudara gitu. Nah, itu ada di 1 Korintus di pembukaan. Itu bisa dibaca teman-teman muslim lah, yang biasanya tiap hari baca Bible lebih sering daripada saya gitu. Itu sih Kang Dito. Iya, sistemnya adalah paradoks sih ya. Paradoktrin maksudnya. Jadi kembali bahwa semua agama ya hendaknya sebagai suatu kendaraan mencari kebenaran, mencari jalan yang diridhoi oleh Tuhan itu ya. Jadi agama ini adalah kendaraan, tapi setiap kendaraan pasti ada manual booknya, sehingga kendaraan ini dibuat sesuai dengan standar. Yang membuat standarnya adalah Tuhan itu sendiri. Kalau ternyata kitabnya ini tidak standar, bahkan lebih bisa diarahkan kemana-mana, dan itu yang membuat kemana-mana itu adalah manusia, ya ngapain lagi kita mau ambil kendaraan yang tidak standar? Justru akan mengarahkan kita kepada jurang kesesatan. Nah, kalau ada kitab suci dengan membawa kendaraan, menjelaskan kendaraan itu dan menunjukkan jalan kepada Tuhan itu, ya why not untuk accept this manuscript gitu lah. Tapi poinnya kembali lagi, inilah pemahaman bagaimana orang berakal yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ya, bahwa suatu keagamaan itu dimulai dari berakal, bukan hanya imani saja. Kalau imani saja ya, kita melihat orang yang di RSJ ya, apakah mereka beriman? Mereka tidak akal, tidak memiliki akal, tapi apakah mereka beriman? Ternyata tidak. Ya, ibaratnya bayi
nggak punya pengetahuan apa-apa, diajarin ke sana, dia akan ke sana terus. Tapi begitu perkembangan zaman, perkembangan dia hidup, kemudian menemukan sesuatu, oh enggak, ternyata yang diajarkan nggak sesuai nih, gitu kan. Jadi itu kembali ke free will, itu. Cuman dalam dialektika kadang memang ada pertahanannya, pertahanan yang karena iman, karena kebetulan, tetapi tanpa menafikan atau melihat suatu kebenaran. Maka kebetulan itu harusnya disikapi, ini yang benar, ngapain aku ambil yang kebetulan, gitu kan. Ini sangat dalam materi. Tapi Kang Dito, iya, silakan. Bro Rostum ini dia mempercayai akal dulu baru iman loh. Jadi itu katanya. Iya. Di Bible kan juga harus juga menggunakan segenap akal budi kan. Nah, itu iya. Di Matius 22 itu kan. Makanya teman-teman Kristen itu, teman Kristen Protestan kalau berdebat tiba-tiba ngomong kita itu dengan iman, itu saya ya agak ingin mencolek supaya revisi gitu. Karena di Bible juga menyebutkan justru menyuruh untuk kita menggunakan segenap akal budi, gitu. Jadi saya pakai akal. Kenapa dulu. Gunakan? Gitu. Nah, masuk akal ini masih Tuhan itu manusia. Itu Bang Blender. Makanya proses pencarian saya ini masih. Iya. Jadi gimana? Kalau bicara akal, itu dulu lah. Masuk akal nggak Tuhan itu manusia, itu aja udah gagal. Apa lagi mau diproses cari-cari? Udah berserak lah. Kalau bicara akal, selangkah lagi. Apa lagi? Kan itu aja udah nggak masuk akal. Mana lagi? Kalau bicara akal, kalau berbicara akal dulu, pada mualaf semua Kristen. Kalau bicara akal, tinggal menjemput aja hidayah itu. Makanya sebenarnya Pak Rosrum ya, Allah itu maha baik. Semua Kristen ini ya di luar Islam pasti pernah Allah mengetuk hatinya. Ketika melihat orman Islam lagi sholat, wah indahnya sholat itu mereka ya. Pasti ada. Ketika terus Allah mengetuk, wah kayak mana agamaku kayaknya ada mengganjel ini. Pasti itu pasti. Itu pasti. Nah, ketika terdapat seperti itu Allah mengetuk, segeralah engkau cari kebenaran. Jangan diikutkan. Apabila kau sakit, segeralah minum obat. Kau haus, segeralah minum. Begitu juga ketika Allah mengetuk hati kalian, segeralah cari kebenaran itu. Itu dia, karena Allah maha baik. Nggak mungkin, karena Allah maha bijaksana. Nanti di penghakiman juga akan ditanya, ya Allah, kenapa kau campakkan aku ke neraka ya Allah? Nggak mungkin Allah itu salah. Aku sudah berulang-ulang mengetuk hatimu. Pasti ada. Aku berulang-ulang kau mengetuk hatimu. Semua akan dipertontonkan nanti di depan kita. Nggak bisa kita ngelak. Seandainya Allah tidak ada mengetuk hati kita, berarti kita menyalahkan Allah. Pasti itu. Cuman itu tadi, karena iblis bersarang, makanya di Kristen tuh makin bangga makan babi, iblis itu bersarang dalam diri. Lebih condong kepada bisikan iblis. Itu dia. Yang jelas-jelas sudah depan mata. Tapi kalau hidayah itu dijemput, pasti akan dapat. Itu loh. Kalau udah kayak gitu akalnya, kadang-kadang di teman-teman Kristen hanya di mulut saja, di hati beda. Iya. Ya kan? Itu dia. Kalau udah pakai akal, udah apa lagi? Nggak masuk akal Tuhan manusia. Ada satu sifat di situ. Gini Pak Blender, kalau saya menyimak di komal-komal teman-teman ini ya, misalnya mengutip satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'annya teman-teman ini, itu saya coba cari-cari sendiri buka, karena saya juga membeli juga, saya buat sekarang sudah saya coba buka-buka juga. Jadi misalkan ada yang mengutip itu, pokoknya saya masih mengingat apa yang saya dengar, saya cari. Tapi ya meskipun salah-salah, saya bingung nyari daftar isi dulu. Ini tadi surah apa tadi yang disebutkan begitu. Tapi ini itu sudah membaca. Keren itu. Insya Allah. Kalau sudah ada niat untuk mencari ke situ, insya Allah, bukan mencari kesalahan ya, mencari kebenaran. Insya Allah. Oh, enggak lah Bang. Insya Allah kita belajar kok. Nah itu dia, pasti. Kalau sudah seperti itu, insya Allah, Allah akan tunjukkan itu. Salah satunya yang bisa kalian lihat itu, begitu indahnya Islam kami, persatuan Islam itu, sholat kami, ketentuan waktu dan ibadah kami ditentukan dari langit dan bumi. Allah pencipta langit dan bumi. Ibadah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua ditentukan dari langit. Bahkan puasa saja pun Menteri Agama nggak bisa sembarangan menunggu hilang. Tunggu datang dari langit.
Azan berkumandang tiada henti. Berturut-turut itu dari timur seluruh dunia. Itu bukti kekuasaan Allah. Ketika Allah memerintahkan kami untuk sholat. Satu-satunya kitab yang ada pengakuan Allah cuma Al-Quran. Satu-satunya kitab. Baik Weda, baik ini. Dan ku pastikan walaupun Bible kalian tuh banyak revisi. Sampai hari kiamat pun tidak akan pernah ada Yesus mengatakan diri Tuhan. Kenapa? Seandainya ada orang ingin mencari Tuhan, dia baca kitab. Di Bible kalian ada pengakuan Yesus Tuhan. Di Al-Quran ada juga mengaku Tuhan. Mak bingung. Bingung kita nih dua-duanya nih. Tapi itu tidak pernah akan terjadi. Karena Allah sangat mudah untuk membolak-balikkan hati manusia. Karena Allah menjaga Al-Quran. Kan Al-Quran itu dijaga. Ketika ada yang ingin menulis Yesus Tuhan, sangat mudah Allah membalikkan hati tersebut. Berubah tulisan itu. Karena tidak mungkin itu terjadi. Itu aja dulu. Cuma satu-satunya Al-Quran. Sampai kiamat pun tidak akan pernah ada Yesus mengatakan diri Tuhan. Akan ada. Dari situ aja dasarnya. Jadi kalau udah bicara akal, kita siapa tadi itu? Aku bilang, kalau berbicara iman ya, kalau konsep iman dulu baru akal, itu babak belur. Sama Liam Sun tadi itu. Coba aku bilang, coba pinjam uang dulu 5 juta aku. Bingung dia. Kirim rekeningnya. Nggak dikirim-kirimnya. Kenapa? Kalau berbicara iman, aku pinjam uang 5 juta, kok pasti kau kasih. Pasti kau kasih, mana nomor rekeningnya. Tapi kalau berbicara akal, berpikir kau, nanti kayak mana aku kembalikannya? Kita nggak kenal. Kan begitu. Kalau berbicara iman dulu. Nah suatu saat dia butuh uang. Misalkan dikasihnya lah aku pinjam uang. Dah, transfer. Suatu saat dia lagi nggak ada uang, ditelepon aku. Bener, balikkan uang tuh. Nggak mau aku bayar, kenapa? Aku bayar. Akhirnya apa? Penyesalan di dalam meminjamkan uang. Penyesalan kan? Itu karena apa? Iman dulu baru akal. Babak belur. Tapi kalau akal dulu, yang berpikir akal. Kita nggak kenal. Oh nanti ya, pasti ada caranya kan? Itu akal. Nah itu dia Pak Rostrum. Kalau bicara akal ya. Tapi kalau Pak Rostrum akal udah apa lagi lah? Asadu. Asadu apa lagi? Apa lagi lah? Bang Blender, saya dan keluarga dan dari orang tua nggak pernah makan babi. Kebetulan aja sih. Keren. Katolik, Protestan, Kebetulan Katolik. Katolik ya? Iya. Kebetulan aja. Mungkin tidak suka atau apa, jadi nggak pernah. Iya, Katolik memang gitu ya. Lebih santun ya kalau Katolik ya. Emang gitu ya, memang gitu ya. Tapi kan Katolik nggak ada Bang Rostrum di kitab kan, di Bible ya? Nggak ada. Nah, untuk apa itu? Dari mana? Dari mana Katolik itu coba? Ayo. Oh iya itu. Ayo, dari mana datangnya Katolik? Iya kalau kita berbicara iya betul. Ayo, dari mana muncul Katolik itu? Iya. Setelah dari Antioquia itu. Oh berarti Kristen dulu. Nah, bingung juga kita kan. Setelah dari Antioquia baru datang Katolik. Iya baru secara. Nah, iya awalnya dari mana? Apakah Yesus pernah berbicara tentang Katolik? Kan tidak kan? Tidak pernah. Nah, jadi dari mana datangnya? Aduh, hancur lagi. Paulus. Dari mana Katolik itu datang? Aduh, Paulus, makanya penerusnya itu kan Paus. Paulus disebut santo. Ya terima kasih Kang Dito menjadi juru bicara, karena saya nanti kena tombak saya nanti. Iya, Bang Blender mengarah-arahkan terus, saya terintimidasi jadi dasaran Katolik itu untuk berdiskusi ya atau sebagai apologetik. Mereka memegang 1 Petrus pasal 3 nomor 15 dan 16. Memang harus santu, dihujat pun ya mereka diem. Tapi ingat Katolik itu ada 2. Ada Katolik Roma yang disebut Vatikan, satu lagi Katolik Ritus. Berbeda tuh. 3 Kang Dito. Enggak, 2. 3 Katolik Tarutung. Tanya Bang Blender. Tarutung Protestan itu. Enggak, Katolik ada di Tarutung. Salib Tarutung. Jadi Katolik. Aku pun bingung ini. Katolik itu coba. Aku kepingin mencari guru yang bisa berguru untuk menahan nafsu sama lapar. Nggak ada. Kalau tahan tembak, tahan tikam ada. Tahan nafsu ini sekarang. Bagaimana para pastor itu tidak menikah untuk menahan nafsunya? Ini sampai sekarang aku bingung. Nah,
Sampai sekarang aku bingung. Sampai aku pelajari, emang apa sih kegiatannya sehingga harus fokus ke situ sampai lupa. Coba lah, enggaknya pula kegiatan dia rutin. Enggak. Tapi kok bisa dia tidak menikah? Bagaimana caranya itu menahan nafsu? Aku juga bingung. Itu nanti itu paradok, oke, blender bro, itu paradok. Mana ada selibet beneran? Nah, itu paus siapa? Yang skandal itu? Ya, teman-teman Kristen Katolik, saya nggak ikut-ikut ya, saya cuma mendengarkan ini. Besok Minggu masih misa kok. Iya, tapi kan memang nggak menikah kan? Nggak ada Paus Benediktus kan? Aduh, yang ada skandal itu loh. Masa nggak tahu sih? Kalau skandal banyak. Aku membaca, wah banyak gila skandal itu. Gila, cuman kan memang kayak biarawati nggak menikah gitu loh. Bagaimana bisa menahan nafsunya? Makanya aku dapatan timun itu. Bang Brandon nggak ngerti Dia katanya nggak kan gitu, nggak menikah itu kan salibet tuh. Salibet itu yang rububiyah itu loh, yang apa? Yang dikebiri kan katanya. Padahal enggak, kalau dikebiri bagaimana jadi skandal kan gitu. Oh katanya dikebiri ya? Harusnya dikebiri, harusnya. Jadi fungsinya dihilangkan. Tapi justru malah ada skandal kan, aneh gitu kan. Nah, aduh mah, gak mungkin lah dikebiri. Kayak mana sih perasaan Tuhan itu menciptakan manusia gitu loh. Tuhan yang menciptakan manusia, sedangkan Tuhan tahu perasaan manusia. Dia mempunyai nafsu. Dilarang berzina. Ketika nafsunya tidak boleh menikah kan, akhirnya apa? Terjadi perzinahan kan. Bang Blender, saya meskipun masih di luar begini dan tiap minggu masih misa itu, tapi saya mengikuti teladan Yesus, yaitu saya juga sunat kulub seperti Yesus lakukan. Masuk neraka juga Rasul. Masuk neraka juga itu cerita. Masih masuk ya, masuk. Masuk. Sunat masih masuk. Masuk ada cerita. Aduh, cempak neraka. Ini mengintimidasinya terlalu ini. Iya. Bukan menghakimi, saudara loh. Kadang-kadang Pak Rostrum begini loh. Kadang-kadang kerasnya kami di sini terhadap kalian belum seberapa kerasnya pedihnya sisaan Allah terhadap kalian. Itu aja. Belum seberapa kerasnya kami di sini. Aku justru kemudian banyak juga kok aku ancam orang bisa mualaf. Banyak hidayah itu bisa datang dari mana aja. Ada 2 otin ku ancam. Ya, mau sadat ya. Tentu. Aku baca Amsal sadat gara-gara baca Amsal. Gak tentu hidayah itu dari mana aja, bukan dari kelembutan aja, enggak. Artinya kerasnya kami di sini sama kalian selagi masih hidup belum seberapa kerasnya sisaan Allah dari kalian. Kekal loh. Itu perlu dipikirkan. Penyesalan di belakang. Gak ada sampai sekarang pun kalian tidak bisa membuktikan gitu kebenaran tentang Tuhannya Kristen. Karena semuanya kita pasti ingin masuk surga, itu tujuan kita. Yang pasti dalam hidup ini adalah mati. Semua kan kepingin masuk surga. Cuma 2 pilihan, surga neraka. Ya kan? Ya kalau kayak gitu ikut sunat, tapi Yesus salah menyembah. Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Itu yang membuat masuk neraka. Karena Yesus adalah utusan. Yuk, walaupun ikut ajaran sunatnya, coba. Kalau salah Tuhan, orang mengatakan Kristen, udah kebaikan itulah yang membuat kami masuk surga. Kebaikan. Kalau salahnya Tuhan tidak mengikuti aturan Tuhan, sama aja. Kerja di perusahaan tapi tidak kan gini. Misalkan kalian kerja di perusahaan, udah bekerja di perusahaan suka-suka hati, masuk kerja jam 8, masuk jam 9, disuruh kerjain nggak masuk, dipecat. Itu juga lah Tuhan menciptakan kalian, kuperintahkan kalian ini nggak kalian kerjakan, disuruh kayak gini nggak kalian kerjakan, apain lagi? Cempakanlah. Iya Bang, tolong dispensasi dulu lah Bang, kan sudah sunat. Nggak ada cerita. Sudah loh Pak Rostrum, Anda sunat Galatia 5:2
siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayo, dingdang, 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 ding. Loh, apa lagi? Siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna. Nggak ada guna Kristus tuh. Dingdang, dingdang, ding. Potong lagi, potong lagi, potong lagi. Ayo, mana? Ayo, potong lagi. Mana? Itu ada yang naik baru itu loh Bang di Jakarta. Potong lagi, habis, rusak kan, makanya banyak kayak kiamat, kayak siapa tuh, habis sudah. Dari kejadian dibaca, dirunut, kejadian dibaca, siapa ini yang menyunatkan. Kejadian masalah sunat nih, si Udin kan, si Taifudin kan dulu disunat tuh, terus dia murtad, ya kan ya. Dia baca Galatia 5 nomor 2 itu, kaget dia, waduh, Yesus tidak berguna bagiku. Terpaksa dia pergi cari daging babi, ditambalin di situ. 2 bulan kemudian nunggu bulu babi. Tuh resikonya tuh. Iya, sama-sama keras itu, ya kan? Satu dilenyapkan dari bumi ini, satu Kristus nggak berguna. Ayo, sama-sama keras itu. Kontradiksi kayak itu. Ayo, sunat salah, nggak sunat salah, mana pilih mana? Serba salah kan? Sunat salah, nggak sunat salah, pilih mana? Itulah salah satu hukum Taurat itu, hukum Taurat itu lagi. Makanya di hukum Taurat itu jangan ada ilah lain, ada ilah lain. Jangan berzina, berzina. Jangan menginginkan hak orang lain, menginginkan orang lain. Apa? Kalau kalian lakukan hukum Taurat itu sia-sia kematian Yesus. Sia-sia. Jadi semua dibantah itu. Dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah menghilangkan segala. Sia-sia kematian Yesus itu. Andre berdasarkan kalau mau jujur ya, ini sebelum ke Andre nih, maaf ya Bang Rostrum ya, Kristen sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan para nabi. Jadi ajaran ini sebenarnya, inti ajaran Kristen itu sudah ada sebelum Yesus lahir. Jadi peradaban, liturgi ini tuh bersumber dari pagan Romawi. Makanya dia berbahasa Yunani. Tapi supaya bisa dijual, ya mereka mengambil kitab Yahudi dibarengkan di sana, gitu, disandingkan sebagai menutupi inti ajaran itu. Tapi sepintar-pintarnya menutupi itu, apalagi masuk di Indonesia ya, ditutupi dengan kitab Yahudi, ditutupi dengan istilah-istilah Islam. Akhirnya maknanya sebenarnya terbungkus di dalamnya. Itulah yang bersumber dari Roma. Nah kalau ini dihilangkan semua bungkusannya, tampillah apa adanya ya. Makanya di Kristen Barat itu ya, gereja udah mulai kosong. Karena dia udah tahu inti sebenarnya, oh kayak gini gitu loh. Itu sih menurut saya Pak Rosro. Setuju. Silahkan Bang Andre. Monitor. Andre Sajahan. Monitor. Nggak mau dibuka bib ini. Turunin aja. Jadi Pak Rostrum gini ya, kalau bicara Bible ya, coba perhatikan ya. Kalian dikatakan itu bukan keturunan Adam, tetapi keturunan iblis. Nah, apakah kalian menerima? Coba kita buktikan ya. Waktu Adam makan buah baik dan buruk itu, saat itu apakah mereka sudah punya keturunan? Rostrum. Iya, mendengar Mak. Saya pencet mic-nya nggak bisa-bisa. Oh, saya tanya dulu ya. Waktu Adam dan Hawa makan buah itu, apakah mereka sudah punya keturunan? Oh ya, belum. Oke. Oh, Taman Firdaus itu di mana? Di bumi atau di surga? Nah, itu dia, Bang. Saya belum pernah ke sana. Enggak, ya menurut yang kalian baca? Oh, di atas akhirnya dia dibuang ke bumi kan? Bumi ya. Iya. Bumi ya. Disemakan itu di bumi. Nah, Kejadian 2:17, Tuhan berfirman, "Jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah kau mati."
Kejadian 33. Jangan kau makan buah itu, kau mati. Konsekuensinya. Iblis mengatakan tidak mati. Nah, mana yang dipilih? Mati atau tidak makan buah itu? Ketika dia makan buah itu, mati atau tidak? Kok pemahamannya beda-beda ya? Ada beberapa debater Kristen yang mengatakan Taman Eden itu di bumi. Ini di langit. Beda-beda ya pemahaman Kristen ya? Iya. Penafsirannya berbeda-beda. Ya kan banyak debater oten Kristen yang mengatakan Taman Eden itu di bumi. Di bumi memang. Iya. Di bumi. Coba. Mati kan? Mati itu di langit. Mati atau tidak? Ayo, bingung kan? Ayo. Taman Edennya hanyut, kena banjir Noah, pure hanyut. Bingung, ayo. Pilih mana, perkataan Tuhan atau iblis? Ayo, macet nih, maju kena menurut kena nih. Jangan bilang mati rohani ya, jangan mati rohani ya, nggak ada. Jangan mengatakan mati rohani, mati di situ. Ayo. Bingung kan? Perkataan Tuhan dong, pasti mati kan? Ketika Adam dan Hawa mati, jadi kalian keturunan siapa? Yuk, keturunan siapa kalian? Lah kan matinya di bumi udah ada anaknya. Belum, saat makan itu belum mati, belum punya keturunan. Saat makan buah itu belum punya keturunan. Pada hari ya, pada hari kau memakannya pasti kau mati. Pada hari, itu juga dia mati. Mati. Jadi keturunan siapa? Yuk, iblis. Tinggallah saat itu makhluk ada berapa? Iblis sama manusia. Yohanes 8:4, iblislah yang menjadi bapamu. Dialah pembunuh manusia mula-mula. Manusia mula-mula siapa? Adam dan Hawa. Dengan cara apa membunuhnya? Menggodanya. Yuk. Keturunan iblis kan? Nah sekarang pertanyaannya, maukah kalian dikatakan keturunan iblis? Nggak mau, kitabnya berarti yang salah. Kita bahas kitab, tinggal itu aja, dua pilihan. Begitu kan? Kita akan baca itu. Kejadian 2:17 sama kejadian 33. Jadi kita kadang-kadang cerita mau ke bawah, sedangkan kalian keturunan siapa? Ustaznya dulu. Mantap. Kalau gue sukanya ini rostrum penebusan dosa, itu gue suka banget itu, bahas itu. Rumit sekali. Jadi ini ada Pak Lesley. Selamat malam Pak Lesley. Lesley MM Marksman. Oh ya, hormat ya. Selamat pagi. Waktuku Pak NTT. Hormat diberi semua saudara. Aku baru makan daging kambing nih Leslie. Hormat juga. Ada Bang Blender. Aku juga baru makan daging kambing. Bawa emosi aja nih. Gimana caranya nih? Aku juga loh. Ada Bang Blender, Bang Suma juga ya kayaknya. Hormat ya. Hormat pagi ya. Selamat merayakan. Hormatnya pakai gerak nggak? Hormatnya pakai gerak nggak? Hormat gerak? Enggak. Oh enggak, hormat aja. Oke. Siap, saudara-saudaraku semua, hormat diberi. Terima kasih sudah bisa ada di rumah, apalagi tuan rumah yang baik ya. Ini abang. Iya. Oke, silakan, apa diskusinya mungkin? Kita juga. Ya jadi ini gue cerita dulu ya, supaya nanti Leslie nyambung juga. Tadi kan kalau Bang Blender itu mengenai Adam itu ketika dikatakan mati dia kan gitu. Jadi yang di bumi ini keturunan siapa? Oh ya. Karena waktu makan buah itu Adam belum punya anak di situ. Nah kalau gue sukanya di penebusan dosanya gitu. Karena ketika Adam jatuh dalam dosa, maka dosa itu ditimpa kepada manusia, keturunan manusia gitu. Nah posisinya gue begini, ya kenapa nggak disalib di zaman Adam aja gitu kan? Oh gitu. Iya gitu. Kalau pas Adam jatuh dalam dosa, lu ngapain disalib zaman Yohanes? Zaman Adam disalib gitu. Keburu meninggal ini Adamnya kan gitu. Lebih ke situ sih gue. Jauh banget, 4.000 tahun bre, 4.000 tahun gitu loh. Telak banget. Jauh Pak. Gitu. Yang pertama kita keturunan Adam lah, ya semua kita ya, bukan keturunan Iblis lah.
penciptaan Adam dan Hawa untuk kita kan. Tapi itu karya besar Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan umat manusia, semua kita, apapun latar belakang keimanan kita ya. Oke. Saya kira nggak bisa bilang bahwa kita keturunan iblis lah, aku enggak. Oh, ini berarti mau ke yang blender kalau gitu. Silakan blend, Akhi blend, lanjut. Sebentar, habis itu urusan. Kalau penebusan dosa ya jelas lah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pilihannya maut ya. Dalam sisi kekristenan, maut itu kan kematian ya. Jadi sederhananya begini, sederhananya gini aja. Jadi ketika dibuatkan tentang kedatangan Mesias untuk apa sebagai penebus dosa ya. Kenapa harus ada? Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu kan hukuman dari Allah itu sendiri. Konsekuensinya mati. Mau kemana-mana? Betul, apa? Udah, selesai. Bentar, makanya saya mesti jelaskan loh, abangku hormat. Gini ya, ketika mati itu kerajaan maut itu dikuasai oleh iblis kan. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu akibat terpengaruh dengan rayuan gombal daripada si iblis. Maka maut yang dihadapi oleh Adam dan Hawa itu adalah kematian dalam konteks kekristenan. Mati rohani kan sebagai mati rohani udah itu aja. Itu aja. Mati rohani jasmani udah. Situ poinnya enggak ada lain. Udah tahu aku kemana lagi ya. Mati rohani dan jasmani udah. Habis itu guru senam. Hormat dulu. Sebentar abang ini keras loh, asik. Tapi begini lah, tapi kita menikmati perbedaan lah ya. Oke, jadi kerajaan maut bagi saya kan dikuasai oleh iblis ya, maka penebusan dosa datang, tongkat kerajaan maut yang dipimpin oleh iblis itu diambil alih. Bahwa bagaimanapun juga Allah harus bertindak adil kan. Allah yang menghukum Adam dan Hawa, Allah juga yang merancang karya penebusan dosa itu untuk mengambil alih kerajaan maut. Karena yang sudah mati sebelumnya tentu ada orang yang benar ya. Siapa yang menambahkan dan mengurangi firman Tuhan disebut pendusta. Kami diskusi di sini tidak dengan orang pendusta. Sekarang ketika Tuhan berkata, jangan kau makan buah itu kau pasti mati. Apakah mati itu terpisahnya antara roh dan jasad? Itu dulu. Mati. Yang namanya mati terpisahnya roh dan jasad. Modar, ya, mampus, itu dia. Itu mati kan? Modar. Setuju? Ya. Setuju? Jasmani roh kan gak mati loh. Masih harus menanti hakim yang adil, pengadilan terakhir. Iya, berarti Adam dan Hawa mati. Mati dong, betul. Mati kan? Nah, kalian keturunan siapa bos kalau dia mati? Keturunan siapa? Ayo. Keturunan kita kan keturunan Adam dan Hawa loh. Salah, kan sebelum mati. Tadi kan ku katakan sebelum saat makan buah itu apakah dia sudah punya keturunan? Kalian mengatakan tidak, belum. Apalagi? Matilah. Keturunan siapa kalian? Kalau dia mati, keturunan Adam dan tetap keturunan Adam dan dari mana kalau dia mati? Ngarang aja. Ada punya anak lagi tuh, ada Kain dan Habil. Enggak usah ke sana dulu, pada hari. Sebentar, ya, yang abang mau, kita jalan potong aja. Kalau abang maunya apa? Kita jangan kemana-mana, aku nggak mau diskusi nyeleneh, nggak mau aku yang benar-benar aja, yang pasti-pasti aja. Sekarang begini, Pak Leslie, gini. Pak Leslie gini, kalau Anda menyadari gini dulu, biar dapat poinnya. Pak Leslie nggak mau, saya nggak mau ke situ ya. Kalau Anda ingin dapat poinnya, kita mau mengatakan kalian bukan keturunan Adam. Nah, berarti yang salah kitabnya. Ayo kita bahas kitab, tinggal itu aja. Sekarang Anda terima nggak dinyatakan kitabmu yang salah? Terima nggak? Anda terima nggak? Pak, masa dibilang salah loh gimana? Nah, jadi semana? Ya udah keturunan iblis kalian. Berarti kalian keturunan iblis. Itu gue pilihan. Kita semua dalam room ini keturunan Adam dan Hawa, oke? Nggak sportif namanya gitu. Itu namanya berdasarkan enggak loh. Terserah. Sekarang gini. Terserah abangnya. Dinyatakan kitabmu yang salah. Terima nggak saya katakan kitabmu salah? Itu kata abang aja, kataku enggak. Bukan kata saya. Ya? Kita mau mengatakan kalian keturunan iblis.
Enggak loh, kita kan keturunan Adam dan Hawa. Jadi keturunan siapa, Bos? Ya, bentar bosku, udah mati tapi sudah punya keturunan loh, sebentar. Ya. Tapi belum tadi belum punya keturunan. Ada dong, punya keturunan. Saat makan buah itu apakah dia sudah punya keturunan? Lo makan buah itu pencobaan iblis. Adam dikasih tahu kalau kamu makan kan kuasamu sama dengan penciptanya Allah itu sendiri kan. Akibat dari itu kan jatuh, akhirnya jadi telanjang dan berakhir mereka bisa kenal diri ya siapa aku dan seterusnya. Ada punya anak ya, seterusnya kan ada ya diceritakan. Netizen kalian dengarkanlah di bawah nih, kalian suruh diam pelan-pelan, kalian dengarkanlah cokorin, aku diam aja udah. Oke, siaplah abangku bahwa kita semua di Ram Room ini keturunan Adam dan Hawa ya. Oke, sepakat itu saya pikir kalau untuk wilayah iblis agak mungkin lah. Kita kan lagi berburu loh, sementara ini lagi berburu bersiara di dunia ini kan cuman menanti kehidupan yang kekal di akhirat dengan perjalanan keimanan kita masing-masing ya. Tidak ada masalah. Cuman berburu, diskusi ini kan hanya melengkapi kasana keimanan kita. Oke, baik, makasih. Lanjut. Tadi abang siapa tadi? Iya tanya. Penebusan dosa ya. Itu dah yang tadi saya sebut tadi. Halo, Bang Blender diam loh. Jadi ngomong terus dia. Kuping pengang kan? Biarin Bang Kores biar netizen puas. Wah. Waduh. Les ngomong lagi Les. Apa Les? Okay. Iya, biar netizen puas, biar puas. Ini aku tahu siapa Lelis ini. Kalau nggak digas kita yang sakit kepala. Kadang-kadang nggak tahu, aku tahu atau ini kayak mana. Kalau nggak digas, mana kayak gini, pusing lah. Dengar netizen, udah dengar kalian lah udah. Ya, cakap Les, cakap, silakan, aku diam. Yang pertama saya suka cita ya. Saya punya abang ini, kita datang dengan karakternya masing-masing ya. Tapi saya pikir satu hal yang luar biasa bahwa saya mendapat tempat lah dalam perbedaan. Tapi saya mendapat tempat tuan rumah yang baik. Abang Blender juga keras, Bang Sumber juga keras, ya, Abang Forrest juga keras semua. Tapi luar biasa, itulah semangat beda dalam kebersamaan itu luar biasa banget loh. Karena diskusi itu melengkapi kasana keimanan kita aja ya. Dan saya pikir luar biasa Bang Blender kritis banget orangnya. Dan terima kasih. Saya prinsipnya tadi bahwa kita tetap adalah keturunan Adam dan Hawa ya. Penebusan dosa tadi saya sudah sebut. Kemudian apa lagi ya? Kalau boleh saya bertanya ya, sedikit boleh ya? Begini ya, abang-abangku boleh atau masih ada yang diskusi lagi, silakan. Lanjut. Bertanya terus ngejelasin terus kasih pandangan gitu. Yang panjang aja sampai serius Les. Lanjut. Jangan. Aku nggak mau ya saya. Iya nggak apa-apa. Pak Leslay bertanya. Terus ngejelasin gitu kan. Terus kasih pandangan biar agak panjang dikit. Sendiri. Jangan ada yang motong ya teman-teman. At least saya juga jadi perasaan banget loh. Orang Kupang biar agak bicara ini tapi kan perasaan juga loh. Sebenarnya begini abangku ya. Kalau saya membaca terjemahan Quran dari versi Kemetek, kenapa kok sering disebut kata kami? Nah itu kalau saya kaitkan dengan ya Isa adalah kalimatullah dari Roh Kudus dan Allah itu sendiri. Apakah ada kaitan dengan pernyataan kata kami dalam terjemahan Quran itu dari Kementerian Agama ya? Oke, silakan. Makasih. Ya udah jelasin, teman lu jelasin. Jangan dong. Bukan jelasin Bre, gini. Coba menurut Leslie gimana? Gitu. Kalau saya sederhananya kan kata kami ini kan jamak ya, gitu ya. Iya. Kata kami itu kan jamak ya. Artinya Isa ya dari beberapa dalil dalam Quran kan Isa adalah kalimatullah dari Roh Kudus ya. Dan Allah itu sendiri. Jadi sebenarnya menerjemahkan kami ini secara tunggal atau menerjemahkannya secara jamak ya, sesuai apa yang disebutkan dalam Quran itu.
Begitu terjemahan Kementerian Agama. Kenapa disebut pakai kata kami begitu ya? Terima kasih. Menurut Pak Leslie, apa kata kami? Jelasin. Kalau saya bilang, kalau sepintas kan kalau bahasa Indonesia umumnya kan kita kata kami kan banyak ya. Tapi kalau misalnya ya Presiden Indonesia kan kalau misalnya membaca proklamasi kami bangsa Indonesia, itu kami ya, proklamasi kemerdekaan kami bangsa Indonesia, kami menunjukkan jamak kan. Tapi kan kita sepakat bahwa Allah itu kan cuma satu saja ya. Jadi penggunaan kata kami di situ sebenarnya arahnya kemana begitu? Makasih. Ya, jelasin arahnya kemana. Kalau saya pikir ya artinya kalau dalam bahasa Indonesia berbicara saya kata kami berarti kita tidak mungkin satu orang kan, lebih kan begitu. Terus yang panjang ngomongnya biar netizen puas. Janganlah, itu berarti marah tuh. Jadi aku juga gak enak. Aman. Saya marah-marah, aku jadi perasaan banget. Iya dong. Saya sudah sering ya sama saudara semua, luar biasa lah. Beda tapi marah-marah tapi tetap punya hati yang mulia lah. Iya, tapi sayangnya begini Pak Leslie. Ya. Sayangnya begini, Al-Quran bukan terjemahan. Udah itu aja. Oh itu aja. Oh ya sudah lah, gak apa-apa. Artinya sementara kan ada seperti itu toh. Ya oke, kalau bukan terjemahannya mau bilang apa lagi? Kita harus menghormati itu. Apalagi saya kan gak mengerti bahasa Arab lagi ya. Ada sebatas yang tahu terjemahan. Udah. Tapi kalau kasihan netizen kasihan. Oke, kalian diri kita balik lagi. Leslie, Anda mau mengatakan kami itu merujuk kepada Tuhan kami banyak gitu? Ya, bukan. Saya jujur saja pada prinsip bahwa Allah itu satu gak hanya. Iya, Tuhan kami tadi membahas kami. Saya bertanya, siapa kami? Sebentar, Tuhan Allah itu tetap satu aja. Ada kenapa Anda mengarah ke kami tadi? Yang saya tanya kami, kenapa Anda menjelaskan kami itu maksudnya kemana itu? Bahasa Indonesia ya terjemahannya. Tapi kalau Allah kan tetap satu aja loh. Iya. Apapun Anda berbicara kami itu kan merujuk ke mana? Ke Tuhan kami itu Al-Quran. Artinya keseharian ya dalam kita berbahasa. Yang pasti-pasti aja ngomongnya. Terus terang aja. Kami itu merujuk kepada Tuhan kami itu Al-Quran. Saya pada prinsipnya Allah itu cuma satu aja. Apapun iya tahu aku. Sekarang Anda menyenggol kami tadi. Itu yang gue kejar. Kami di Al-Quran ada dikatakan kami. Coba apa pemahaman di situ? Mengatakan Tuhan kami itu banyak gitu? Enggak lah, satu. Jadi satu kenapa aja. Anda membahas kami tadi? Artinya kalau bagi yang mengerti secara baik kan tentu kan amanlah kata kami itu tetap pada satu figur tunggal kan. Tetapi bagi yang nggak mengerti kan kata kami itu dari kan mana kami itu tunggal? Dari mana kami itu tunggal? Ya kan Allah itu kan cuma satu aja loh. Gak ada. Iya, saya tanya kami terus terang aja, nggak usah ini sebutkan aja. Mau mengatakan kami berarti Tuhan kami itu banyak gitu? Enggak lah, satu aja dong. Jadi kemana ya? Jangan takut, ngomong aja. Kita bahas itu. Aku enggak. Allah tetap satu aja. Saya pikir. Allah siapa satu? Allah siapa satu? Allah siapa yang satu itu? Pencipta dunia ini dan segala isinya dan semua kita yang ada di sini kan. Siapa cuma itu satu namanya? Aja. Namanya siapa namanya? Oh ya, itu kan versi keimanan masing-masing menerjemahkan. Iya, versi keimanan Bang Leslie siapa namanya? Oh, kalau saya kan Protestan, Tritunggal kan? Iya, siapa namanya? Ya? Siapa namanya? Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan cuma satu. Tiga-tiganya? Hakikatnya satu. Tiga-tiganya menciptakan? Ya siapa yang satu itu siapa? Dalam pribadi yang berbeda. Siapa yang satu itu siapa namanya? Siapa namanya? Kalau sederhana saya bilang ya Sang Bapa itu sendiri. Tapi dalam bahasa Indonesia Bibel kita disebut adalah disebut Allah juga. Bukan Yesus, bukan Yesus. Semua satu perannya berbeda. Ya, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Satu, Bapa, Anak, dan Roh. Namanya satu, udah namanya satu. Namanya satu. Namanya satu, siap. Nah ini nih, les.
Nes, gue mau nanya yang ini, Les. Ya. Yang penebusan tadi, yang penebusan kan apa itu? Yang jatuh ke dalam dosa Adam kan gitu. Iya. Nah terus kenapa Yesusnya nggak disalib di zaman Adam? Kalau mungkin itu kan rahasia ya, kemakasan Allah tuh rahasia. Boleh dibocorin nggak rahasia? Saya paling utama bahwa memang karena Allah yang berhukum Adam dan Hawa, maka karya penyelamatan harus datang dari Allah itu sendiri kan. Nah kenapa datangnya pas di zaman Yohanes bukan di zaman Adam? Waktunya ribuan tahun, entah itu kenapa aku nggak bisa. Iya, keburu mati Adamnya. Ya. Adamnya keburu mati. Keburu mati. Terus dalam ini misal Adam jatuh ke dalam dosa gitu kan, Allah akan menyelamatkan Adam. Kenapa nyelamatinya telat? Telatnya 4.000 tahun. Jauh jalannya ya dari sorga ke bumi. Saya kalau sekarang kita bisa WA sama Allah kan gampang banget. Kenapa jadi WhatsApp bangke? Anjir. Di WhatsApp. Allah jadi WhatsApp. Aduh, anjir asli. Seandainya kalau bisa apalagi maka aku bertanya kenapa kok kita dibeda-bedain sementara Allah itu Maha Kuasa loh. Oke? Kalau memang ada ruang kita bisa WA karena Abang Blender diskusi sana tuh menikmati lah. Hormat. Bang susah ya. Ada nggak Kristen yang lain ya? Iya. Penasaran loh. Gitu. Ini Bang ini siapa ini? Bang apa ini? Bang Radit Muslim apa Kristen? Bang Radit dibuka mute-nya bro. Bang Radit Muslim apa Kristen? Ini agak lain ini, lain ini. Turun aja Bang kalau nggak ngomong Bang. Turun aja kalau ngomong. Itu kira-kira Palestina. Kira-kira Adam tahu nggak dosanya udah ditebus? Adam tahu loh, pasti tahu. Nah, mana ayatnya kalau tahu? Kita lagi berpikir ribuan tahun sebelumnya. Ayatnya mana kalau tahu? Kalau saya pasti ya, kalau penciptaan Adam kan jelas ayatnya, abang sudah tahu kan dalil ya dari. Enggak, yang gua tanya, dosanya Adam udah ditebus itu, tahu nggak Adam? Selamat malam Pak. Malam Pak. Oh ya ini. Ini siapa abang siapa? Perkenalkan Pak, saya dari Katolik Pak. Katolik, oke. Mantap. Nah ini gue lanjut aja, langsung gue makan. Nah ini Pak Edward Lasse. Penebusan dosa itu karena Adam jatuh dalam dosa kan pertama kalinya? Bukan cuman Adam Pak. Semua manusia ya? Semua manusia Pak. Oke. Karena pertama kalinya manusia jatuh dalam dosa siapa? Pertama itu ada di Nuh. Di Nuh kan. Oh bukan di Adam. Itu. Gimana Pak? Bukan Adam ya yang jatuh dalam dosa itu ya, Nuh tapi ya. Nah memang awalnya manusia itu kan Adam itu Pak. Nah yang jatuh dalam dosa pertama kali siapa? Adam Pak. Adam. Terus kenapa penebusannya di zaman Yohanes bukan di zaman Adam? Nah itu kan Allah aja pertama begitu banyak nabi-nabi yang disuruhkan Pak untuk didatangkan untuk memberikan pengertian kepada orang-orang supaya bertobat. Salah satunya pada saat Nuh aja dengan air bah itu, maka tersisalah. Ya, kalau Nuh ya tahu ceritanya. Cuma yang gue bingung, ini ketika pertama kali manusia jatuh dalam dosa, kenapa nggak ditebus di situ aja kalau memang Tuhan mengasihi manusia? Iya, itulah yang saya bilang tadi Pak. Itu kan udah ada nabi-nabi disuruhkan orang-orang yang tertunjuk, maksudnya yang kepercayaan Allah itu sendiri untuk memberikan pertobatan dan pertobatan. Iya. Loh kalau bisa bertobat kenapa ada penebusan? Iya, karena itu nggak ada bertobatnya manusia. Makanya di zaman Yesus itu datang, ya,
Di zaman Yesus datang baru ada namanya penebusan. Istilahnya penebusan itu karena dia membawa, karena manusia nggak ada yang bertobat, jadi ya udahlah Tuhannya aja matilah supaya tanpa bertobat manusia masuk surga gitu. Bukan gitu Pak, bukan gitu juga. Terus apa dong? Jadi Yesus itu melalui kelahirannya sebagai orang yang paling sederhana yang lahir di kandang domba. Itu udah paling hina, udah paling sederhana Pak. Paling sederhana, oke. Mampu berbuat kebenaran. Mampu berbuat kebenaran. Jadi mungkinlah itu kan kalau Yesus itu datang dengan ilahinya Allah itu sendiri, yang disebutkan itu aku dari Bapa. Itu mungkin beda lah pada manusia pada umumnya. Oke, jadi Yesus lahir itu bukan untuk penebusan ya. Istilah penebusan di dalam itu Pak, bukan istilah penebusan itu yang diartikan begini Pak. Jadi macam kita lah, Yesus itu udah tahu bahwa semua orang ini udah berdosa dari hukum Taurat yang diajari oleh Musa. Ya sampailah ke Yesus itu. Jadi ketika dia sudah mengenal itu, penebusan itu di mana Pak? Jadi menebus hukum Taurat ini manusia Yesus ini bukan menebus dosa Adam ya. Ini baru ini. Iya Pak. Maksudnya kan gitu. Awalnya manusia kan Adam ya, nggak lepas itu Adam. Iya. Tapi yang manusia pertama yang bikin dosa zaman hukum Taurat gitu. Ya Adam itulah. Adam. Nah itu dia balik lagi kita gitu. Adalah begitu. Gimana Bang? Kenapa nggak di zaman Adam aja ditebus dosanya? Kenapa telat? Nah itulah Pak, istilahnya Allah itu masa ciptaannya sendiri dan sebegitu sayangnya kepada manusia ciptaannya dan karena begitu besar kasihnya daripada rasa kecewanya kepada manusia, makanya dipelihara Pak terus. Tapi diberikan terus apa? Contohnya dulu macam Adam itu langsung percakapan Pak dengan Allah itu. Iya, nah gitu, percakapan gitu kan. Tapi kalau memang benar kasih sayangnya begitu besar, kenapa telat gitu loh? Udah keburu mati Adamnya waktu Yesusnya turun. Nah itulah Allah itu kan kalau melihat aja bisa mati. Melihat aja bisa mati Pak orang. Jadi dengan itu makanya dia timbulkan dalam maksudnya dalam maksudnya percakapan maupun dalam mimpi ditunjukkan kepada Adam itu begini jalan yang benar itu. Dan beberapa lagi keturunan Adam lagi macam Ishak. Nah iya tuh, kenapa nunggu keturunannya turun berbuat dosa sampai banyak, sedangkan Adamnya sendiri udah mati, Yesusnya baru turun nanti 4000 tahun kemudian. Ini kan orang-orang lupa jadinya dosanya dosa apa nih si bapaknya ini, kan gitu? Iya, jadi ketika itu semua ini nggak cukup bagi Tuhan itu hanya untuk berikan percakapan kepada mereka tanpa mereka mengenal langsung Allah. Nah iya, kenapa mengenalnya zaman Yohanes nggak zaman Adam aja? Makanya Yesus itu datang Pak. Nah kenapa datangnya telat? Kan dosanya udah di zaman Adam. Kok datangnya zaman Yohanes? Iya tidak terlambat lah Pak. Terlambat, Adamnya memang masih hidup zaman Yohanes, masih ngopi-ngopi di Yerusalem. Kan udah enggak, udah meninggal. Iya kan dari tadi kan dari Adam aja dia udah menunjukkan nabi-nabi beberapa orang kepercayaan Allah itu. Nah itu Edward, kalau pakai nabi bisa, ngapain penebusan? Nah, penebusan di situ yang saya bilang tadi, Pak. Ketika umpamanya jalan Bapak udah belok-belok, jadi ketika itu menjadikan panutan bahwa inilah jalan Yesus ini seperti begini, tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Nah iya, jalan Yesus yang tidak ada cacat, tidak ada celah, kenapa nggak datang zaman Adam? Kenapa nggak datang zaman Adam? Kan Adam yang berbuat dosa pertama. Kalau zaman Yohanes, Adamnya keburu mati, dosanya udah nyebar kemana-mana.
Iya Pak. Dulu itu aja, itulah saya bilang tadi beberapa kali lah manusia ini maksudnya diberikanlah hukuman dari Allah, contohnya macam air bah dari Nuh, kan udah berubah lagi orang itu. Nah itu ketika dikasih air bah tertebus nggak dosanya? Ketika dikasih air bah, jadilah kembalilah orang baru lagi Pak. Itu kan orang baru lagi gitu, pakai air bah gitu. Terus? Ya, tinggallah keturunan Nuh. Berarti dosanya udah hilang dong, dosa waris sudah hilang dong, kan orang baru ini. Pakai air bah udah habis, kan gitu? Iya, dari mana tadi Nuh itu? Iya kan, Nuh itu kan orang baru, manusia baru nih. Udah habis nih manusia-manusia yang berdosa. Enggak, atau enggak juga? Keturunan itu tadi. Berarti masih ada orang berdosa? Ah, masih. Jadi ya kalau gitu ngapain pakai banjir? Langsung aja penyaliban. Ngapain pakai banjir? Makin ribet. Langsung aja penyaliban di zaman Adam. Adam kelewat ya zaman Nuh gitu kan? Itulah pikiran Allah yang melampaui pikiran manusia, Pak. Nah coba bijaksananya gimana coba? Kalau misalnya memang harus telat, kenapa nggak di tahun 10.000 aja gitu? Memang abad pertama ada apa? Dia kan Allah itu kan mencintai ciptaannya. Ya kalau mencintai kenapa telat? Barangkali Bapak itu udah menemukan sesuatu, contohnya sesuatu barang yang Bapak bagus untuk Bapak ukir-ukir. Jadi ketika udah Bapak ukir, oh ini udah saya sayang kali dengan ukiran ini. Jadi ketika ada sedikit orang memandang oh itu nggak bagus, apa mungkin Bapak hancurkan langsung? Nggak mungkin kan? Ya bukan, maksudnya ketika ini ada barang ukiran nih kan, gue pengen beli gitu kan, tapi uangnya belum cukup. Pas gue ambil barangnya udah dibeli orang lain, kayak gitu telatnya gitu. Ini Adam berdosa nih. Adam ini udah berapa ratus tahun ya di bumi, 900 tahun ada dia ya. Itu kan ada 900 tahun waktu tuh. Di hari apa saja bisa tuh Yesus turun ke situ untuk nebus dosa tuh. Ini nggak datang dia. Nggak ada kata terlambatnya Pak di situ. Sampai kalau gitu ada masih hidup zaman Yohanes. Banyak umat Tuhan itu terselamatkan hanya karena Yesus itu Pak. Nah iya banyak yang terselamatkan gitu. Tapi yang zaman Adam ke bawah itu kan semuanya mati sia-sia jadinya. Yesusnya telat datang. Nah itulah udah maksudnya udah Tuhan juga berusaha berikan melalui Tuhannya udah berusaha tapi tetap nggak bisa ini ya, tetap kesempatan, memberikan kesempatan lagi karena dia sayang. Bukan Tuhan lah itu namanya berusaha. Tuhannya berusaha, Bre. Tapi maaf saya Tuhan sudah berusaha tapi kehendak berkata lain. Gitu. Maksud saya memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan untuk manusia apa? Bertobat. Untuk bertobat Pak, bertobat. Oke, manusia berarti bertobat bisa dong nggak pakai penebusan? Ajaran Tuhan. Oke, kalau gitu manusia bertobat dengan ajaran Tuhan bisa dong tanpa perlu penebusan, kan gitu? Ya, jadi ngapain ditebus-tebus gitu? Ngapain ada penebusan? Dari mana Bapak tobat kalau tidak melalui jalan Yesus tadi? Dengan ya tanya Adam gitu. Gimana cara Adam tobat kalau nggak ada Yesus zaman Adam? Gimana cara? Tanya Adam lah. Kenapa Adam Pak? Iya, gimana cara Adam tobat Yesusnya belum datang? Gimana caranya? Nah, Adam tadi aja bisa bercakapan dengan Allahnya sendiri, Pak. Allah itu. Ya, bercakapan itu sebelum dia makan buah atau setelah? Saking dekatnya. Ya, itu Adam itu bercakap sama Tuhan setelah berdosa atau sebelum? Setelah berdosa malah, Pak. Setelah berdosa dia masih bisa bercakap. Kalau gitu ngapain Yesus nebus-nebus? Orang masih bisa bercakap kok setelah berdosa. Nah itulah semakin banyak manusia. Pusing kan? Semakin banyak juga terakhirnya di hukum Tauratnya Musa begitu banyak peraturan-peraturan yang bertentangan dengan hukum Allah itu sendiri. Ya. Kalau hukum Taurat bertentangan dengan hukum Allah, ya ngapain diturunin? Kalau misalnya banjir Noah tetap ada orang berdosa, ya ngapain dikasih banjir? Di hukum Taurat itu begini Pak, maksudnya di dalam hukum Taurat itu Pak, nggak semua itu dalam itu hukum ada namanya, ada hikmatnya, ada. Oke, bisa nggak manusia? Nah gini aja kita langsung ke Kristen, bisa nggak ini manusia menjalankan hukum Taurat? Bisa nggak?
Bisa Pak. Kalau gitu ngapain ada penebusan? 10 hukum Taurat. Nah, bisa orang menjalankan 10 hukum Taurat? Bisa Pak. Ya ngapain ada penebusan? Hukum Taurat cukup. Nah, iya lebih dari sisi hukum Taurat yang 10 itu Pak. Dan ketika Musa itu membawa orang Israel dari Mesir itu, begitu banyak aturan lagi Pak. Begitu banyak aturan-aturan lagi. Nah, makin membangkanya orang. Ya udah kasih aja aturan gitu loh. Kalau misalnya begitu banyak aturan, kasih lagi aja aturan gitu. Kenapa harus penebusan? Nah, dulu di masa Musa aja Pak, banyak kali makanan mungkin makannya atau ini yang tidak boleh dikonsumsi. Iya, tidak boleh. Banyak, contohnya pencuri langsung dimatikan, langsung dimatikan. Batu. Iya. Nah, setelah datang Yesus apa katanya? Janganlah kalian menghakimi. Itu kan menghakimi kalau kita membunuh orang. Iya, orang Yahudi zaman itu jawabnya, lagi mana orang Tuhan bilang disuruh hakimi? Tuhan yang menghakimi. Ini kalau lu datang-datang bilangnya jangan hakimi. Ini hukum Tuhan menghakimi. Ini kita pakai hukum Taurat menghakimi dia. Kok nggak boleh? Maunya apa? Hukum Musa itu Pak. Katanya hukum Musa ada pencuri potong tangan. Iya, dari hukum itu. Nah, tapi terus Yesus datang jangan menghakimi katanya. Maunya apa? Kan hukum Taurat itu ada 10 Pak. Iya. Ya, di luar yang 10 itu ada lagi hukum darimu yang diterbitkan oleh Musa lagi untuk menertibkan orang-orang Israel ini semasa dalam proses. Itu Yesus tentang itu, hukum Musanya Yesus tentang gitu ya. Itu. Kalau gitu ngapain perkataan Musa ditulis di kitab suci kalau gitu? Itu kan semua cerita Musa itu dari A sampai Z itu kan ditulis. Ya teman-teman jangan lupa di tab-tab layar ya, diposting ulang dan di-share-share ya. Perdebatan ini disponsori oleh Paramek ya, obat sakit kepala. Ada di keranjang pink ya Parameknya Mas. Silakan di order teman-teman ya. Jangan sampai kehabisan ya, karena kalau habis susah. Iya, Edwardnya jadi maunya apa gitu? Ini penebusan ini maunya apa penebusan ini gitu kan? Iya, saya tadi enggak sependapat ya dengan Bapak bilang bahwa ketika Yesus datang itu berarti boleh-boleh saja maksudnya boleh-boleh saja berbuat dosa karena ada Yesus, penebus udah ditebus Yesus ya tadi kan gitu. Bukan, yang gua tanya itu kalau memang Yesus itu menebus dosa manusia, kenapa nggak datang zaman Adam? Kan Adam yang berbuat dosa pertama, kan gitu. Ya kalau Adam berbuat dosa pertama, disaliblah di sono, nebuslah di sono di zaman Adam, kan gitu. Adam aja. Kok jauh banget di zaman Yohanes? Ditegur langsung oleh ini, diberikan petunjuk langsung dari Allah itu, Pak. Oke, ketika diberikan petunjuk langsung, Adamnya sudah tidak berdosa. Nah, itulah manusia, Pak. Apa ini? Itulah manusia itu apa? Masih berdosa? Masih berdosa? Ya kalau itulah maksud gua. Kalau masih berdosa, ya langsung tebus di situ juga gitu loh. Langsung tebus. Nah, itu kan masih berdosa. Juga. Nggak gitu juga. Terus maunya gimana? Adamnya keburu mati. Maunya gimana? Kita salib aja Edward Nio. Kita salib aja dia. Kita salib aja mau. Nah, mending ini, Blend. Mending ini, Blend. Lucu loh. Ini sih. Yo, akhir Blend masuk, akhir Blend. Bang Wares, lucu loh. Iya. Apa lu Herin? Hah? Naon syarek, naon kadi syarek naik, hah? Sia, wai, ayo sia. Airin. Ya. Halo. Oi. Yo. Kristen dia. Kristen. Aduh, kenapa lah kau masih kau Tuhan Yesus 2025 ini? Kenapa? Wajib. Wajib. Kenapa kau Tuhan kan? Sedangkan dia bukan Tuhan. Orang sudah longores. Kenapa kau Tuhan kan dia? Nggak ada yang Tuhan kan, dia kan memang Tuhan. Jadi dia Tuhan bukan? Tuhan. Siapanya Tuhanmu sebenarnya? Iya, dia Tuhan Yesus tuh, Tuhan. Yesus ya Tuhanmu ya, bukan Allah ya. Iya. Bukan Allah, bukan. Longor loh Ben, enak loh longor makanan. Yesus ya Allah juga. Yesus Allah juga. Dua. Oke, nggak apa-apa. Bukan Bapak ya, bukan Bapak. Bukan.
Bukan ya? Bukan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Bukan Firman. Bukan Firman. Bukan Elohim. Mana yang betul? Firman 3. Elohim. Iya. Elohim Tuhan juga. Pak Elohim kan Elohim Tuhan. Elohim Tuhan juga. Enggak ada Elohim. Ben, gua kasih jalan, gua kasih jalan nih. Erin, Firman itu apa? Perkataan bukan? Firman itu logos. Perkataan bukan? Logos. Iya, perkataan bukan? Allah. Perkataan bukan? Ya jadi perkataan. Nah, berarti Maria mengandung perkataan, Blen. Maria mengandung perkataan. Cemana Maria mengandung perkataan? Kok bisa kayak gitu? Maria mengandung anak atau perkataan? Lul. Eksistensinya Firman itu logos. Ya perkataan kan? Eksistensi Firman itu logos. Hikmat logos Allah, itu apa? Kecerdasan Allah. Logos itu apa? Hikmat Allah, kecerdasan Allah, kuasa. Iya, Maria mengandung kecerdasan. Kecerdasan, betul. Logos tuh kalau di manusia mah ya pikiran. Lucu loh, Ben, lucu. Ya, enggak. Berarti Maria mengandung perkataan ya? Mengandung Firman. Firman itu kan Iya. Oh, berarti Bunda Maria mengandung si Firman. Wah, pantaslah kemarin mamanya namanya Maria. Firman. Oh, itu dia si Firman. Oh iya, yang penyanyi itu bukan? Ah, si Firman penyanyi itu. Lul. Jadi mananya? Firman. Enggak. Tadi kan mengatakan Bunda Maria mengandung Firman. Ya, Firman. Ya kan? Oh, Firman yang penyanyi itu. Firman yang penyanyi itu bukan? Penyanyi mana? Siapa nih Firman mana nih sekarang? Di mana rumahnya? Makanya kamu ini ada isinya, nggak ada otak gitu. Enggak, bukan aku tanya. Enggak ada otak benar. Jangan kayak udang kamu kosong. Bukan, aku nanya. Tadi kan si Firman. Iya, Firman 2000 tahun yang lalu. Kamu penyanyi berapa tahun? Kosong apa isi otaknya? Enggak apa-apa. Yang penting mengandung si Firman. Isi apa kosong? Berarti Firman namanya? Periksa dulu. Firman. Oh iya, baik. Berarti Sang Firman. Oh, nama panjangnya Sang Firman. Dipanggil si Firman. Enggak ada si Firman, lol. Jadi cemananya tadi katanya mengandung si Firman. Firman Sang Sang Firman. Ya udah berarti nama panjangnya itu Sang Firman. Dia dipanggil apa si Firman? Iyalah, nama panjangnya berarti Bunda Maria membuat nama Sang Firman, tapi dipanggil si Firman. Enggak ada yang manggil si Firman, lol. Jadi cemananya ini tadi mengandung siapa nih Bunda Maria nih? Mengandung Firman Allah. Bukan Yesus ya, berarti bukan Yesus ya. Berarti dia bukan mengandung Yesus ya. Iya kan, Firman bukan ya? Menjadi manusia. Enggak, tadi kan mengandung si Firman, berarti bukan mengandung Yesus. Bukan mengandung Yesus ya. Iya, Yesus tuh kan Sang Firman itu. Loh. Cuman nanya lu aduh mati kali. Yang pasti lah cakap bos. Otak itu lo, periksa dulu nanti kayak udang kamu itu. Bukan, aku tanya dulu, ya Bunda Maria ini mengandung si Firman atau mengandung Yesus? Ya, Firman itu menjadi manusia mengandung kemanusiaan Yesus. Loh, aduh, yang pastilah cakap kemanusiaan. Sekali lagi, Bunda Maria ini mengandung si Firman atau mengandung si Yesus? Lul, Firman itu jadi Lul. Woi, kok Lul gimana maksudnya nih? Silol lagi. Iya, Firman itu kan jadi manusia. Ya tentu Firman saja menjadi mengandung anak manusia. Iyalah, memang anak manusia lah yang dikandungnya. Cuman siapa? Iya. Ya pasti manusia mengandung anak manusia. Yesus. Ya, Yesus itu ya. Berarti bukan Firman ya? Berarti bukan Firman. Loh. Yesus itu Sang Firman, lul. Astaga, mati kali kayak gini diskusi cemana yang pasti. Herin, ai mana otakna di mana maknya Maria ngandung bacotan sama ngalilir wae.
Mana bacotan itu? Ya tak perkataan itu teh bacotan teh. Ya perkataan nggak bacotan, firman udah bacotan itu. Firman teh artinya bacotan teh. Eta mah cek saha firman bacotan. Cek mana tadi ngomong? Mau tuh ayah firman oh ayo ngaku ayah. Firman tuh loh Eta mah cek anu teu rampe. Firman bacotan. Ya. Makanya. Oh logos. Iya, udah. Sekarang gini. Berarti Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan, oke. Nah, si Firman itu Tuhan juga. Firman itu kan Yesus itu. Iyalah, Firman itu Tuhan kan. Firman telah menjadi manusia. Iya. Firman telah menjadi manusia. Firman telah benar baik. Firman telah menjadi manusia. Di mana ada tertulis Yesus itu? Firman telah menjadi manusia. Kalau itu semua manusia di bumi ini Tuhan kalian. Ya bukan betul. Loh, Anda manusia nggak? Kalau Anda semua manusia berarti saya juga Tuhan. Sekarang saya tanya, gitu. Anda ini manusia atau bukan? Terus saya juga Tuhan gitu, Tuhanmu. Ya iyalah, karena di situ Firman telah menjadi manusia. Ya mau kamu jadi Tuhan kan saya mau. Ya enggak, kita semua di bumi ini manusia, di bumi ini Tuhan kalian. Iya, kita semua manusia, berarti saya Tuhan. Iya tuh, saya juga Tuhan, saya juga Tuhan. Gitu. Saya juga Tuhan. Anda Tuhan, saya Tuhan. Berarti kamu bertuhan saya, ya gitu. Iya, kamu juga bertuhan saya. Saya Tuhan kamu, berarti saya dulu yang harus. Iya, saya juga Tuhanmu. Saya juga Tuhanmu. Ini kan duluan saya tadi, duluan saya. Oh enggak lah, karena Firman telah menjadi manusia. Adakah disebut di situ Firman telah menjadi Yesus? Tuhannya. Ayo. Enggak ada kali disebut Firman telah menjadi Yesus. Karena saya yang jadi Tuhan duluan daripada kamu, saya yang merintah kamu, bagaimana? Oh enggak lah, enggak mungkin lah Tuhan sama Tuhan berantem lah kita bos. Enggak bisa lah. Apa-apa, Tuhan sama saya Tuhan yang duluan yang merintah kamu, bagaimana? Enggak bisa gitu. Karena Anda mengatakan, dengar ya, dengar. Firman telah menjadi manusia. Dengar. Ketika dinyatakan di 14 itu Firman telah menjadi manusia, berarti seluruh di bumi ini Tuhan kalian. Iya, kalau menurut pikiranmu seperti itu kan berarti saya bukan, itu yang menurut Bibelmu. Tetapi kalau Firman telah menjadi Yesus, itu boleh. Ya memang Firman telah menjadi Yesus memang bukan manusia. Iyalah di situ di Bibel itu Firman telah menjadi manusia. Iya manusia. Berarti Yesus manusia. Iya kan di sana juga enggak dibilang juga. Anda tadi mengatakan Yesus manusia, benar? Betul. Ya. Firman telah menjadi manusia. Ya. Berarti Tuhanmu manusia. Berarti Tuhanmu manusia. Iya tuh. Ya Tuhan Yesus kan manusia. Iya. Aduh mati kali Tuhan yang manusia, hancur kali bah. Wah. Berarti Tuhan. Hancur ya. Astaga. Berarti Tuhan manusia. Hancur ya. Iya manusia. Aduh gila kali Tuhan yang manusia. Aduh. Manusia dari mana? Bukan manusia dari mama. Tadi kan Anda mengatakan, berarti kan Anda manusia. Coba Edward aja lah. Edward. Makanya kamu harus. Coba sebentar kamu harus cari tahu. Iya, aku tanya dulu. Manusia bagaimana dari mana rasanya. Yesus itu Tuhan ya. Kamu kenal kebenaran. Yesus Tuhan ya. Tuhan Pak. Oke. Apakah Allah itu Tuhan? Tuhan Pak. Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Roh Kudus itu Tuhan Pak bersama-sama. Tuhan. Apakah Bapa Tuhan? Tuhan Pak. 5. Apakah Elohim Tuhan? Elohim itu Tuhan Pak. 6. Apakah Yahweh Tuhan? Yahudi. Orang Yahudi Pak. Aduh banyak kali Tuhan menjadi berapa bos? 6 Tuhan bos. 6. Cemana lagi gini? Aduh mati kali. Bagaimana maksud saya gini Pak? Bagaimana Bapak mengerti? Bagaimana Bapak mengerti tentang? Bagaimana mengerti? Ini masalah menghitung bos. Ini masalah hitungan. Kosong. Lu Black Gedes dibilang kosong sama si Herin siapa? Black Gedes apa? Sebab Bapak hanya mencari kesalahannya, Bapak tidak akan mengerti. Iya, bagaimana Tuhanmu banyak kali nggak berantem.